Bab 551 Konfrontasi. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Kelompok ahli yang telah meminum Tai True Water sebelumnya semuanya meninggalkan sisa air dan mengejar dua pancaran cahaya yang mengalir. Untuk sementara waktu, semuanya kacau balau. Semua orang merasa iri, dan mereka seperti kelinci yang melihat wortel besar, membuat seluruh taman berantakan. Untuk sementara, banyak ramuan ilahi dan obat-obatan berharga yang berumur 1000 atau 10.000 tahun telah dicap. Mereka dengan ceroboh menghancurkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu, sebagian besar keterampilan magis para ahli dari klan manusia dan klan iblis telah dibatasi. Itu sebabnya mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Bagaimana mereka bisa mengejar kedua batang tanaman roh itu? Manusia bodoh dan jelek, beraninya kamu mengejarku. Haha, ayolah, sekelompok idiot, lucu sekali. Tekad yang berfluktuasi menyebar di udara. Semua orang tercengang. Itu adalah cahaya merah yang mengalir, kemauan yang dikeluarkan oleh ginseng Raja Giok Darah. Ia berhenti di udara di dalam perisai transparan, dengan cahaya merah di sekelilingnya. Tubuhnya yang berwarna merah tua benar-benar tumbuh menjadi anggota badan, dan fitur wajahnya dapat terlihat dengan jelas. Ia tampak seperti seorang pria kecil dengan janggut di dagunya. Ia memutar tubuhnya dan membuat wajah mengejek mereka. Fatih, kamu mencari temanmu untuk menangkapku. Ha, teman-teman bodoh, kata Raja Ginseng Darah Giok. Ketika melihat Ren Xiaoyao, ia segera membuat gerakan mengancam dan berkata dengan puas, kamu terlalu naif. Apa menurutmu sekelompok bajingan yang kekuatan tempurnya kurang dari setengah bisa menangkapku? Anda masih ingat, kamu sangat ketakutan dan jatuh ke dalam tangki kotoranmu sendiri. Wajah Ren Xiaoyao langsung memerah. Hal tercela seperti itu diungkapkan oleh tanaman sinis di depan banyak orang. Terus, kamu pikir kamu pintar? Hei, tahukah kamu kalau aku buang air di Tai True Water yang kamu minum setiap hari? Ren Xiaoyao berkata dengan marah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajah yang lain menjadi pucat pasi. Gemuk, apa katamu? Song Ke marah padanya. Aku meneguk Tai True Water dalam jumlah besar di kolam tempat pria sialan ini meminumnya. Jangan salah paham. Ini bukan kolam tempat kamu minum tadi. Ada 3 kolam serupa di sini, Ren Xiaoyao menjelaskan dengan lemah. Tepat pada saat ini, whoosh, sesosok tiba-tiba muncul secepat kilat dan tiba-tiba bergerak menuju ginseng Raja Giok Darah di tempat tinggi itu. Itu adalah Raja Iblis Bu Tianjue. Pria jelek dan bodoh, beraninya kamu ingin menangkapku, Raja Ginseng Darah Giok sangat sombong. Ketika tangan Bu Tianjue hendak menangkapnya, ia melakukan gerakan cepat dan langsung melompat setengah meter untuk menghindarinya. Turun, teriak Raja Iblis Bu Tianjue. Sebuah toples batu giok tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Toples batu giok memancarkan sinar cahaya ilahi, dan kekuatan isap yang mengerikan menyembur keluar. Itu memancarkan cahaya warna-warni, dan langsung menyelimuti ginseng Raja Giok Darah di dalamnya, menyedotnya ke dalam toples batu giok. Kejadian ini langsung menarik perhatian semua orang. Apakah dia akan berhasil? Beberapa orang diam-diam berencana untuk merebut wadah batu giok itu setelah Demon Royal Bu Tianjue berhasil menangkapnya. Bagaimanapun juga, itu adalah peri rumput yang merupakan item eksklusif untuk Mahaguru. Begitu mereka memilikinya, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menjadi Mahaguru di masa depan. Tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar, itu tetap berharga. Pria jelek yang licik, Blood Jade King Ginseng menunjukkan ekspresi ngeri. Ia berjuang sekuat tenaga, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah pekat. Dengan gerakan cepat, ia akhirnya lolos dari hisapan mengerikan dari toples batu giok dan memulihkan kebebasannya. Namun, seberkas janggut merah tersedot ke dalam toples batu giok. Sayang sekali. Kaisar Iblis Bu Tianjue menghela nafas dan mengambil kembali toples giok untuk pertama kalinya. Semua usahaku sia-sia, dan aku hampir mendapatkan peri rumput, pikirnya. Dia menatap toples batu giok dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jenggot tipisnya berubah menjadi versi kecil dari ginseng Raja Giok Darah. Itu seukuran jari, montok, dengan tekstur kristal seperti batu giok. Cairan merah tua merembes keluar dari sayatan, mengeluarkan aroma herbal yang samar. Seteguk saja sudah membuat orang merasa seperti berada di surga.
Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan ginseng Raja Giok Darah. Haha, Pak Tua, kamu hampir ditangkap oleh sekelompok pria jelek ini, bukan? Kamu begitu sombong hingga kehilangan janggut. Haha, kamu pantas mendapatkannya. Terdengar suara pedas. Itu adalah peri rumput lainnya, rumput palu langit yang disebutkan Ren Xiaoyao. Peri rumput ini berwarna emas. Itu seperti tongkat kayu dan sangat jelek. Bentuknya hampir tidak bisa digambarkan sebagai manusia, karena tidak memiliki ciri-ciri manusia. Wajahnya tampak seperti baru saja ditabrak mobil, atau tomat ditabrak seseorang. Ini jelas belum sepenuhnya berkembang. Tidak ada yang lebih jelek darimu. Teriak Raja Ginseng Darah Giok dengan marah. Itu gayaku, dan aku punya karakteristikku sendiri, mengerti? Kata Skyhammer Grass, juga marah. Sudah ada beberapa orang yang tidak sabar lagi. Mereka semua melompat dan meraih kedua peri rumput itu. Sangat disayangkan bahwa di bawah kekuatan penindasan langit dan bumi ini, bahkan seorang ahli realem kaisar bela diri hanya bisa melompat paling banyak 30 hingga 50 meter, sehingga mereka tidak dapat menjangkau kedua peri rumput itu. Ding Hao mencoba beberapa kali, dan sekali lagi dia hampir merobek tangkai dari Skyhammer Grass. Dia melewatkannya. Kedua elf itu menyebalkan. Mereka lincah dan mampu menggunakan segala macam teknik melarikan diri. Namun mereka tidak melarikan diri, sebaliknya, mereka dengan sengaja mengolok-olok para ahli dari kedua klan, membuat mereka gila. Namun tidak ada yang berhasil menangkap mereka. Setelah setengah hari, beberapa orang menyerah. Mereka tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Orang-orang kemudian memperhatikan materi ilahi lainnya dan obat-obatan berharga di taman. Untuk sementara, mereka semua mencabut rumput dan memetik tumbuhan lain, seperti halnya petani yang rajin memanen tanaman. Mereka menyapu ladang kemanapun mereka pergi, tidak meninggalkan satupun rumput di kebun herbal yang dulunya subur. Seseorang bahkan memetik tumbuhan dengan tanah dan menempatkannya di tempat penyimpanannya. Tanah ini, yang telah menghasilkan bahan-bahan ilahi dan obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya, mengandung nutrisi yang menakjubkan, dan mampu menghasilkan lebih banyak tumbuhan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh taman ramuan ilahi menjadi tempat tandus. Wow, kami kaya. Evil Moon menyentuh perutnya yang bulat. Tidak ada yang tahu berapa banyak bahan ilahi dan obat-obatan berharga yang disimpan dalam kantong luar angkasa di perutnya. Itu adalah orang pertama yang menggali tanah, tak lama kemudian, yang lain mulai menirunya. Ding Hao juga senang. Untungnya saya membuat banyak peralatan penyimpanan ruang ketika saya dulu berlatih casting. Kali ini, saya benar-benar menghasilkan banyak uang. Lebih dari 20 cincin penyimpanan dan lebih dari selusin peralatan penyimpanan lainnya terisi penuh. Ketika saya kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang, saya mungkin bisa membangun taman ramuan ilahi kecil. Selain itu, semua jenis ramuan ajaib yang diperlukan untuk menyempurnakan ramuan misterius tanduk ajaib telah dikumpulkan. Setelah saya meninggalkan tempat ini, saya akan bisa menyempurnakan ramuan untuk menghidupkan kembali Simen Qiansui, pikirnya. Makhluk jelek ini terlalu kejam. Mereka menggali semua cucu kita. Kedua elf itu tercengang. Meskipun mereka bisa lepas dari cengkeraman para ahli dari kedua klan, mereka tidak dapat melindungi ramuan surgawi lainnya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kebun herbal, tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun, akhirnya dibiarkan kosong. Para ahli dari kedua klan juga tidak mau menyerah. Kedua elf itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat menangkap mereka. Mereka hanya bisa menyaksikannya dengan mata mengingini. Setelah ragu-ragu, para ahli dari kedua klan mulai meninggalkan taman satu demi satu. Selain Divine Herb Garden, ada banyak harta karun di reruntuhan misterius. Waktunya terbatas, dan mereka tidak bisa berlama-lama. Mereka perlu pergi ke tempat lain untuk menemukan peluang keberuntungan mereka. Pada akhirnya, Ding Hao meninggalkan kebun herbal bersama Ren Xiaoyao. Karena tidak ada kesempatan untuk mendapatkan peri rumput secara eksklusif untuk terobosan Mahaguru, Ding Hao tidak memaksakannya. Tujuan selanjutnya adalah mencoba menemukan material ilahi yang dibutuhkan oleh Master Pedang dan Master Pedang, dan kemudian menemukan altar pengorbanan legendaris dan menyalakan api ilahi. Dia mungkin bisa mendapatkan tanah Sage Battlefield. Ini adalah godaan yang besar. Mengapa? Li Jianyi berdiri diam di depan tenda besar sementara di area tingkat ketiga dan memandang Tang Folei yang tidak jauh darinya. Teriakan terdengar dari segala arah. Api ada di mana-mana. Formasi pelindung telah ditembus.
Ribuan murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dikelilingi oleh banyak musuh di platform ini. Jika mereka mundur lebih jauh, mereka akan mencapai tebing. Rantai prasasti berwarna gelap di langit hampir mengunci seluruh Sekte Pencari Ilmu Pedang. Sekte itu jatuh dalam semalam. Murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang terjebak di alun-alun hanya samar-samar mengetahui bahwa alasan mengapa sekte tersebut tiba-tiba runtuh adalah karena Kepala Balai Hukuman, Tang Folei, telah mengkhianati semua orang. Pada awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya. Tetapi ketika mereka melihat Tang Folei muncul di kamp musuh bersama praktisi pedang yang telah membunuh murid yang tak terhitung jumlahnya pada hari sebelumnya, serta Fang Xiaoan dan yang lainnya dari Sekte Ilmu Pedang Pemecah Surga, mereka semua menjadi marah. Sementara kutukan tidak didengarkan, Tang Folei berjalan menuju Li Jianyi selangkah demi selangkah, berhenti 10 meter darinya. Mengapa? Dia mencibir. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Apa yang salah dengan itu? Sesuatu milikmu. Li Jianyi menunjukkan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Posisi Master Sekte seharusnya menjadi milikku. Anda lebih rendah dari saya dalam hal seni bela diri, bakat, dan kontribusi pada sekte. Mengapa kamu menjadi ketua sekte, sementara aku hanya bisa mendengarkan perintahmu dan melayanimu? Tang Folei tertawa terbahak-bahak dan wajahnya berubah. Di bawah cahaya obor, dia tampak seperti hantu ganas. Dia berkata dengan suara tajam, saya telah menunggu kesempatan untuk mengambil kembali posisi yang seharusnya menjadi milik saya. Tuhan Maha Pengasih, akhirnya saya mewujudkannya. Ternyata kamu selama ini menyimpan dendam, Li Jianyi menghela nafas. Pada saat dia mendongak, dia menjadi galak dan bertanya dengan tegas, tetapi dengan cara seperti itu, bahkan jika Anda memenangkan posisi tersebut, apakah Anda layak mendapatkan perawatan yang diterima dari Grandmaster? Berkolusi dengan orang luar, Anda sudah berlumuran darah sesama murid. Apakah kamu masih layak mendapatkan posisi kepala sekte? Haha, kamu benar-benar naif. Pemenang mengambil semuanya. Semuanya akan ditentukan oleh pemenangnya. Tang Folei mencibir dan berkata, Li Jianyi, sebagai kepala sekte, kamu membiarkan sekte tersebut jatuh ke dalam situasi putus asa, membiarkan banyak murid mati secara menyedihkan karenanya. Anda tidak menyelamatkan situasi. Anda adalah pendosa sejati sekte ini, jadi mengapa Anda tidak bunuh diri karena dosa Anda? Kenapa menunggu? Li Jianyi berdiri dengan pedangnya dan berkata dengan tenang, Sekte Pencari Ilmu Pedang hanya memiliki kepala sekte yang tewas dalam pertempuran, bukan pendekar pedang yang menyerah. Tang Folei, jika kamu ingin membunuhku dan merebut kembali segalanya, kamu dapat mencobanya dengan pedangmu sendiri. Hahaha, Tang Folei tertawa. Aku tidak bodoh, aku tidak akan bertengkar denganmu sekarang. Tuan Han telah berjanji bahwa setelah kematianmu, aku akan menjadi kepala baru dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Saya sekarang berstatus bangsawan, tidak perlu bertarung dengan seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Kamu, Li Jianyi berkata dengan marah, pengecut. Tang Folei hanya mendengus dingin. Tepat pada saat ini, aku akan membunuhmu, bajingan, pengkhianat sekte. Dengan raungan kemarahan, sesosok tubuh muncul dari samping dan menusuk ke arah Tang Folei dengan pedangnya. Di mata Tang Folei, cahaya dingin muncul. Tanpa melihatnya, dia mengayunkan pedangnya dengan gerakan backhand. Darah mengalir keluar dan murid itu dipotong menjadi dua. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari alun-alun. Mata para murid Sekte Pencari Ilmu Pedang berkobar karena amarah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Pembangkit tenaga listrik yang dulunya bertanggung jawab atas Departemen Hukum Sekte dan menjaga ketertiban Sekte, yang juga merupakan tetua paling tidak memihak, tiba-tiba berubah dan menjadi pengkhianat, penghinaan terbesar dalam sejarah Sekte Pencari Ilmu Pedang. Banyak orang tidak dapat menerimanya dan merasa bingung. Tiba-tiba, Guru, ini tidak benar. Guru, ini tidak benar. Di tengah kerumunan, seorang pemuda, yang kehilangan akal sehatnya, tersandung keluar. Dia menatap Tang Folei dan berkata, bagaimana kamu bisa menjadi pengkhianat? Mereka mencoba menjebakmu, bukan? Mata Tang Folei tertuju pada pemuda itu. Banyak orang juga yang mengenali pemuda ini. Namanya Liu Junxing, seorang murid penegak hukum di Balai Hukuman. Dia juga salah satu dari banyak murid Tang Folei. Meskipun Liu Junxing tidak menonjol, dia rajin dan sungguh-sungguh. Dia adalah salah satu pengagum setia Tang Folei dan dia hampir memperlakukan Tang Folei sebagai ayah kandungnya. Tang Folei tiba-tiba menjadi pengkhianat sekte tersebut, dan itu membuatnya sangat menderita.
Junxing, aku hanya ingin mengambil kembali semua milikku. Tang Folei memandang pemuda itu dengan mata sedikit lebih lembut dan berkata, datang dan berdiri di sisiku. Saat aku memimpin sekte pencari ilmu pedang, kamu pasti akan mendapat keuntungan. Tidak, jangan katakan itu. Saya mohon, guru, saya hanya akan meminta Anda untuk mengucapkan satu kalimat. Wajah Liu Junxing sudah berlinang air mata. Katakan padaku kamu tidak mengkhianati sekte ini. Kamu bercanda. Hilangnya kepercayaan membuat Liu Junxing merasa seluruh dunia hancur. Ekspresi Tang Folei beragam, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mustahil, Liu Junxing berteriak. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menaruhnya di lehernya, sambil berkata, Tuan, belum terlambat untuk memperbaikinya. Aku mohon, apakah kamu ingin melihatku mati di depanmu? Jejak kelembutan terakhir di mata Tang Folei menghilang. Dia mencabut darah pada pedang di tangannya dan berkata dengan dingin, tanganku telah ternoda oleh banyak darah orang. Tidak masalah jika aku menambahkanmu. Hahaha, Liu Junxing menggelengkan kepalanya, dia sangat kecewa. Dia sangat marah, kemarahan mendidih di dalam. Kamu bukan Tang Folei, kamu bukan Tang Folei. Haha, kamu bukan dia, Tang Folei. Kepala Balai Hukuman, dia adalah orang yang sangat baik sehingga dia lebih memilih mati daripada menyerah. Anda tidak bisa meniru dia, Tang Folei tidak akan pernah mengkhianati sekte tersebut. Haha, dia sudah mati, Tuan, saya akan bergabung dengan Anda. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia menggorok lehernya sendiri dengan pedang panjang, dan darah muncrat. Di depan hampir 10.000 murid sekte tersebut, Liu Junxing bunuh diri dengan menggorok lehernya. Seluruh dunia terdiam, tampaknya tawa liar terakhir pemuda itu masih terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba, murid lain bergegas keluar dari kerumunan. Dia memandang Tang Folei dan berkata dengan tenang, Tang Folei, kamu mengajariku seni bela diri, jadi aku harus memanggilmu master. Kamu dulunya adalah orang yang paling aku kagumi. Sekarang Anda berkolusi dengan musuh dan persahabatan kita berakhir. Tetap saja, kamu adalah guruku seumur hidup. Meskipun aku malu menjadikanmu sebagai tuanku, aku tidak bisa mengarahkan pedangku padamu. Sebagai murid dari sekte pencari ilmu pedang, aku tidak bisa membunuhmu, dan aku malu hidup di dunia ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu juga menggorok lehernya di depan Tang Folei. Darah memercik. Tang Folei, hari ini, hubungan antara kamu dan aku terputus. Saya, Song Suo, orang baik, seharusnya tidak menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Anda mengajari saya seni bela diri, aku akan membalas kebaikannya dengan nyawaku. Aku akan membalas dendam atas kehancuran sekte ini di dunia selanjutnya. Seorang pria lain bergegas keluar dari kerumunan dan hendak bunuh diri. Dengan cepat, Li Jianyi tiba-tiba muncul di sampingnya dan meraih pedang panjang itu. Dia berteriak keras, orang baik harus menghargai dirinya sendiri. Kematian itu mudah. Kamu harus hidup dan berguna. Guru, murid muda ini berlutut di depan Li Jianyi dan menangis. Tang Folei pernah memiliki prestise yang sangat tinggi di seluruh sekte. Dia teliti, terkendali, dan kuat. Dia adil, sopan, dan menjadi idola banyak murid. Mereka yang bisa menjadi muridnya semuanya adalah talenta yang lulus banyak ujian di sekte tersebut. Mereka sangat setia, yang menganggap Tang Folei sebagai idola. Namun hari itu, sang idola telah berubah drastis. Sedemikian rupa, jika Tang Folei mati demi sekte mereka, dia akan menjadi kebanggaan abadi para murid itu. Para pemuda yang bersemangat itu, bahkan jika mereka mati bersamanya dalam pertempuran, mereka akan mati dengan gagah berani. Namun, orang yang paling tidak memihak ini telah sepenuhnya mengkhianati seluruh sekte dan semua murid. Bagi banyak anak muda, mereka menghadapi krisis kepercayaan, dukungan moral mereka telah runtuh. Itu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Banyak murid balai hukuman yang berdiri di antara kerumunan merasa sangat malu sehingga mereka hanya bisa menundukkan kepala. Di bawah cahaya lampu, wajah Tang Folei yang tanpa ekspresi dapat terlihat. Dia sama sekali tidak tergerak oleh apa yang terjadi di depannya. Ketika matanya bertemu dengan mata dingin para murid itu, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di dalam diri mereka. Sebaliknya, ada sentuhan nikmatnya kemenangan. Dia mencibir dan berkata, dasar bodoh. Kenapa kamu harus setia pada Li Jianyi? Jika ada di antara Anda yang datang membantu saya, Anda akan menjadi murid yang berjasa,
dan segera Anda akan memiliki kesempatan untuk memimpin 6 puncak dan 6 pangkalan. Bah, mereka membalasnya dengan kutukan, jangan bersikap tidak masuk akal. Qi Qingshan sudah mati dan tidak ada yang bisa menghadapi Tuan Han. Jika kamu begitu keras kepala, darah akan mengalir seperti sungai di gunung pencari ilmu pedang malam ini. Kata Tang Folei dingin. Dia bertekad untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuannya. Kepala Qi Qingshan terlempar ke depan semua orang. Ah, Tang Folei, kamu tidak, Tuan, kata Wang Juefeng yang ditangkap oleh Guan Feidu. Saat melihat ini, dia sangat sedih hingga pingsan. Tang Folei, kamu menipu tuanmu dan membunuh pendahulumu. Anda tidak bisa dimaafkan. Pergi ke neraka, kata Li Jianyi. Dia akhirnya tidak tahan lagi dengan niat membunuh di dalam hatinya. Dengan pedangnya, dia berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju Tang Folei. Haha, lawanmu bukan aku. Tang Folei tertawa dan mundur dengan cepat, tidak memberikan kesempatan bagi Li Jianyi untuk bertarung sama sekali. Han Yangjian yang mencibir dan diam dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga mulai bergerak. Dia mencabut pedangnya dalam sekejap. Cahaya pedang merah membubung ke langit, dan kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul. Rasanya seperti bintang jatuh di langit. Nyala api membuat seluruh sekte terang seperti siang hari dan tampak seperti Bima Sakti. Puff, pedang panjang di tangan Li Jianyi patah. Dia memuntahkan darah dan diusir. Saudara Yi, saat dia berseru, sesosok tubuh cantik terbang ke langit, dia menggendong Li Jianyi dan mendarat di tanah. Itu adalah kepala dari puncak pedang air, Luolan. Li Jianyi dikalahkan hanya dengan satu serangan. Seruan dan teriakan terdengar satu demi satu. Ada ekspresi puas diri di wajah Han Yangjian. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang untuk melenturkan otot-ototnya dan menakut-nakuti kelompok non-entitas yang bertindak sembarangan. Pemimpin sekte, bertarunglah dengan mereka. Haha, pergi saja. Membunuh satu akan lebih baik, membunuh dua akan lebih baik. Itu hanyalah kematian. Jangan takut akan hal itu. Bertarung. Melihat ini, semua murid menjadi bersemangat. Bukan saja mereka tidak diancam, tetapi mereka juga diberi energi. Beberapa orang berteriak keras. Semua orang yang berada di sekitar alun-alun menjadi gila. Mereka berang, apalagi melihat kepalanya terluka. Mereka meneteskan air mata. Kamu mendekati kematian. Letakkan senjatamu dan menyerah. Aku akan mengampuni nyawamu jika kamu melakukannya. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Han Yangjian berkata dengan suara dingin, Tang Folei, bunuh mereka. Oke, Tang Folei mengangguk. Dia benar-benar melancarkan serangan. Sosok kekarnya bergerak seperti burung besar. Pedang panjang di tangannya yang penuh cahaya seperti mesin pembunuh. Kemanapun dia lewat, seorang murid sekte yang berteriak itu terbunuh. Dia membunuh mereka tanpa ampun hanya dengan satu serangan. Bunuh binatang buas yang berani menipu gurunya dan membunuh pendahulunya. Bahkan jika seluruh sekte dihancurkan, kita tetap harus membunuh pengkhianat ini. Bunuh binatang itu. Di tengah raungan kemarahan, puluhan tetua berambut abu-abu menjadi putus asa. Mereka keluar dari kerumunan dan terbang ke langit dengan maksud menyerang Tang Folei. Haha, aku memanggilmu paman bela diri dalam kehidupan sehari-hariku untuk menunjukkan rasa hormat. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Sekarang kamu tidak menaatiku dan kamu masih ingin setia kepada Li Jianyi. Pergilah ke neraka. Tang Folei tertawa dingin dan tanpa perasaan. Dia menunjukkan keterampilan bertarungnya. Dia seperti seekor harimau yang menyerang kawanan domba. Ah, aku akan berusaha sekuat tenaga melawanmu. Di antara teriakan ini, 4 atau 5 tetua berambut abu-abu dibunuh oleh pedang Tang Folei satu demi satu. Para tetua itu berada di tahun-tahun kemundurannya dan tidak lagi memiliki kekuatan puncaknya. Mereka bukan tandingan Tang Folei. Dalam sekejap mata, lusinan tetua semuanya dibunuh oleh Tang Folei. Tang Folei mendarat di tanah. Dia berlumuran darah. Pedang panjang di tangannya masih meneteskan darah. Bahkan Han Yangjian, Fang Xiaoan, dan yang lainnya takut akan kekejamannya. Benar-benar kejam. Saat dia melakukan serangan, dia bertindak tanpa ampun. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 orang tewas di bawah pedang Tang Folei. Tanpa Li Jianyi dan Qi Qingshan, Tang Folei adalah prajurit paling kuat di sekte tersebut, dan hampir tidak ada yang bisa menahan serangannya. Semua orang di alun-alun sangat marah. Alun-alun itu riuh,
seperti segenggam garam yang dilemparkan ke dalam minyak yang agak panas. Semua mata murid Sekte Pencari Ilmu Pedang berlinang air mata, dan mereka hanya merasakan sesuatu di dada mereka akan meledak. Bunuh, bunuh Tang Folei. Bunuh binatang buas yang berani menipu gurunya dan membunuh pendahulunya. Jadilah, hari ini, bahkan jika semua anggota sekte terbunuh, kami akan membunuh Tang Folei. Mati, mati bersama, meskipun kita akan mati bersama. Kerumunan yang marah, seperti gelombang pasang yang tak terhentikan, bergegas menuju Tang Folei. Adegan itu tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Langit dan bumi dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Orang-orang terbakar amarah. Fang Xiaoan dan Taizan, ahli dari 9 sekte di Provinsi Salju, semuanya mengubah wajah mereka. Mereka merasa tercekik oleh pemandangan gila itu. Kekuatan kohesif dari Sekte Pencari Ilmu Pedang benar-benar mengerikan, dan seluruh sekte menjadi gila. Haha, sekelompok orang tidak tahu tentang kematian dan kehidupan. Apa menurutmu aku tidak berani membunuh kalian semua? Kata Tang Folei dan tertawa terbahak-bahak. Kinya berfluktuasi dengan liar di seluruh tubuhnya. Tanpa diduga, dia sama sekali tidak takut. Tepat pada saat ini, berhenti. Murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dengarkan aku, semuanya berhenti. Li Jianyi berteriak sambil meludahkan darah. Dengan bantuan Luolan, dia terhuyung untuk berdiri. Dia sedikit lebih baik. Suaranya yang terbungkus ki terdengar, menekan raungan kemarahan. Saat ini, hanya Li Jianyi yang bisa menekan sekelompok murid yang marah. Puluhan ribu mata memandang Li Jianyi pada saat bersamaan. Saat ini, wajah tuannya pucat dan kinya lemah. Dia memaksakan dirinya untuk menyalurkan kinya, sehingga lukanya menjadi serius, dan dia hampir terjatuh. Dia menunjukkan senyuman sedih di wajahnya, dan matanya menyapu wajah puluhan ribu murid. Dia memuntahkan seteguk darah, perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, letakkan pedangmu dan menyerah. Apa, menyerah? Para murid tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ketua sekte akan mengatakan ini. Lebih baik mati terhormat daripada hidup tercela. Inilah yang diserukan semua orang dalam pertempuran sengit saat itu. Itu adalah sebuah janji, tapi mengapa dia meminta mereka untuk menyerah saat itu juga? Kamu tidak salah dengar. Sebagai kepala sekte, saya memerintahkan Anda untuk tidak mati sia-sia, tetapi untuk hidup dengan baik dengan tubuh yang berguna. Ingatlah bahwa selama Anda masih hidup, Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak akan dihancurkan, dan warisan akan tetap ada. Li Jianyi berkata dengan susah payah, suatu hari, pendekar pedang yang anggun akan kembali. Ada keheningan antara langit dan bumi. Tidak takut mati, menjalani hidup yang bermakna. Pendekar pedang yang anggun, kembalilah lagi. Li Jianyi membisikkan 4 kalimat itu. Dia terus-menerus meludahkan darah dari mulutnya. Wajah pucatnya menunjukkan sedikit kehidupan. Semua meridiannya patah dan organ dalamnya hancur oleh pedang Han Yang Jian. Saat ini, dia hanya mengandalkan kekuatan Martial King untuk bertahan. Faktanya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Saat itu fajar, sinar matahari melewati pegunungan tak berujung dan menyinari tubuh Li Jianyi. Saya tidak pernah menyangka akan melihat kehancuran kejayaan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Saya, Li Jianyi, tidak layak menjadi leluhur sekte ini. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap malu jika mereka melihat ini. Li Jianyi tersenyum sedih. Saat berikutnya, tiba-tiba, dia menggerakkan pedangnya dan langsung memotong kulit, daging, dan organ di wajahnya. Wajahnya mengeluarkan banyak darah. Para murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berseru. Namun, Li Jianyi menengadah ke langit dan tertawa seolah dia tidak merasakan sakit. Dia berkata, saya takut mati. Anak-anak dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, jika kamu tidak ingin aku mati dengan kebencian, kamu harus hidup. Apapun musibah yang kamu derita, apapun penghinaan yang kamu derita, apapun yang kamu hadapi, kamu harus hidup dengan gagah berani. Karena, selama salah satu dari kalian masih hidup di dunia ini, meski hanya satu orang yang tersisa pada akhirnya, Sekte Pencari Ilmu Pedang masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Di alun-alun, kerumunan orang terdiam. Mereka menjadi lebih bersemangat, namun amarah mereka mulai bisa diredam dengan akal sehat. Apa yang dikatakan kepala membuat pendekar pedang yang marah ini mulai berpikir. Haha, benar, Li Jianyi, kamu membawa sekte ke situasi ini. Sungguh kamu malu melihat nenek moyangmu. Anda dapat beristirahat dengan tenang. Saya yakinkan Anda bahwa setelah kematian Anda,
sekte tersebut tidak akan dihancurkan. Saya akan menjadi kepala baru, kata Tang Folei dan tertawa. Sekte ini tidak akan musnah, dan juga akan menjadi salah satu sekte utama di Provinsi Salju. Saya akan mendapat dukungan dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga. Sekte ini akan lebih makmur dari sebelumnya. Saya akan membuktikan bahwa hanya saya yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekte. Penglihatan Li Jianyi menjadi kabur. Dia jelas tidak bisa melihat apapun. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak akan berpuas diri terlalu lama. Seseorang akan segera membunuhmu atas namaku. Tang Folei tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa yang bisa membunuhku? Ding Hao tidak akan membiarkanmu pergi. Li Jianyi berkata dengan sengit. Di wajahnya yang dimutilasi parah, tampak ada senyuman tipis di wajahnya saat menyebut nama ini. Wajah Tang Folei membeku, dan di alun-alun, di tengah kerumunan murid, saat mereka mendengar nama ini membuat semua orang memikirkan sesuatu, tiba-tiba bersorak-sorai dan berseru setelahnya. Anak-anak muda yang semula mengalami depresi dan semangat rendah sepertinya menemukan harapan saat ini dan menjadi bersemangat kembali. Benar, ini belum berakhir. Kami masih memiliki kakak senior Ding Hao. Pecandu pedang dan pedang, Ding Hao. Dia adalah jenius paling kuat dalam sejarah sekte ini. Pemuda yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih di Sage Battlefield. Begitu dia keluar dari medan perang, dia akan melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk menyelamatkan kita. Dan Li Lan, Feng Ning, Xie Jiyu, Liang Feixue, dan Li Muyun. Para jenius sekte yang paling menonjol, serta masa depan seni bela diri yang paling cemerlang, semuanya akan kembali. Selama mereka kembali, masih ada harapan. Haha, kobaran api membakar tubuhku yang cacat. Pendekar pedang yang anggun akan kembali. Li Jianyi tertawa. Tang Folei, jika kamu masih memiliki jejak kemanusiaan, karena paman bela diri Qingshan menyelamatkanmu berkali-kali di masa lalu, jangan menghina tubuhnya. Tawanya bergema di seluruh area. Api tiba-tiba menyala dari tubuh Li Jianyi. Api yang melambangkan cahaya menelannya sedikit demi sedikit. Bahkan, jika dia mati, dia tidak akan membiarkan tubuhnya jatuh ke tangan musuh untuk dihina. Seorang Grandmaster meninggal dunia. Tuan, ratapan sedih mencapai langit. Semua orang di alun-alun berlutut, beberapa dari mereka menjerit kesakitan dan wajah banyak orang berlinang air mata. Bagi semua murid sekte tersebut, Li Jianyi adalah kepala sekte, seseorang yang penuh kepribadian dan karisma. Sekte ini berkembang pesat pada masa dia memimpin, dan itu harmonis. Kekuatan persatuan sekte ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sekte lain di Provinsi Salju. Pemimpin senior sekte tersebut memperlakukan semua murid dengan baik. Setiap murid, meskipun ia dilahirkan di keluarga miskin, memiliki kesempatan untuk dilatih dan dibina. Dalam ingatan orang-orang, hal yang paling mengesankan adalah senyuman Li Jianyi. Dia adalah seorang kepala yang selalu memiliki senyum hangat di wajahnya. Pada akhirnya, tubuh Li Jianyi berubah menjadi cahaya dan menghilang dari muka bumi. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, abunya bertebaran di punggung gunung yang sangat ia cintai. Saudara Yi, air mata mengalir di mata Luolan. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan tidak bisa lagi memeluk kekasihnya. Wanita cantik itu menunjukkan senyum sedih di wajahnya. Dia bahkan tidak melihat ke arah Tang Folei. Sebaliknya, dia melihat ke arah cahaya yang memudar dan bergumam, kita pasangan. Sebenarnya aku sudah memaafkanmu sejak lama, jangan khawatir. Mulai sekarang, tidak akan ada apapun yang dapat memisahkan kamu dan aku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, gumpalan api juga mulai muncul dari tubuh Luolan. Ini adalah tanda seorang seniman bela diri yang menggunakan Qi untuk berintegrasi ke langit dan bumi. Adik junior, kamu, Tang Folei, yang tanpa ekspresi, mau tidak mau berseru. Kamu, apakah kamu akan mati demi pria ini? Dengan cepat, dia bergegas dan mencoba menghentikan Luolan melakukan bunuh diri. Jangan mendekat, kata Luolan. Tubuhnya sudah menghilang di tengah jalan, dan matanya penuh dengan rasa jijik. Kakak senior Tang yang saya kenal sudah mati, dan sekarang Anda adalah binatang buas yang ingin dibunuh oleh siapapun. Mengapa Anda masih memilih dia? Saya sudah mendapatkan posisi master. Tapi kamu tetap memilih dia. Kamu rela mati demi dia, Tang Folei menangis kesakitan. Kamu tidak akan pernah mengerti. Sedikit demi sedikit, tubuh Luolan menghilang bersama angin pagi, menghilang di antara langit dan bumi.
Tang Folei berdiri diam dengan air mata berlinang, dan ekspresinya terus berubah. Akhirnya, dia menghela nafas dengan suara rendah. Lalu, dia berbalik, menghadapi tatapan tajam hampir 10.000 orang di alun-alun, ekspresi ganas di wajahnya perlahan memudar. Keganasan dalam jiwanya seolah menghilang. Dia berkata dengan tenang, mereka yang menaatiku akan hidup, mereka yang tidak menaatiku akan mati. Matahari merah perlahan terbit dari balik pegunungan di kejauhan. Matahari merah bersinar. Pada hari yang sama, terjadi perubahan besar di pegunungan pencari pedang. Li Jianyi, kepala sekte tersebut, telah meninggal. Pakar manusia terbaik di Provinsi Salju, Qi Qingshan, meninggal. 63 tetua sekte tersebut meninggal. Lebih dari 50 murid inti meninggal. Pada hari yang sama, Tang Folei, sang pemimpin balai hukuman, memberontak. Hampir 10.000 murid sekte tersebut menjadi budak saya. Mereka dibelenggu dan budidaya mereka disegel. Mereka dibawa ke grid abis di bawah tebing di belakang area sampah di mana mereka tidak bisa melihat matahari, untuk membuka tambang kristal misterius. Sementara itu, Wang Juefeng, Guan Feidu, Lu Qi, Shen Ku, Wang Xiaosa dan ratusan murid inti elit sekte tersebut untuk sementara dikurung di penjara berdarah sekte tersebut dan dijaga dengan ketat. Dalam buku sejarah generasi selanjutnya, ini adalah prolog dari plot yang memilukan. Setelah keluar dari Taman Ramuan Ilahi, negara adidaya akhirnya mengambil jalan yang berbeda. Kota yang hancur itu begitu besar sehingga tidak mungkin untuk mencari di semua tempat dalam waktu singkat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba peruntungan. Tidak ada yang tahu di mana yang disebut altar api suci itu. Mungkin negara adidaya memiliki beberapa petunjuk yang tidak lengkap di tangan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka bersedia membagikan petunjuk tersebut kepada orang lain, seperti yang terjadi pada potongan peta tablet batu. Pasukan klan manusia seperti Song Ke dan Bai Kuansui juga berpisah dengan Ding Hao untuk saat ini. Ren Xiaoyao sedang menikmati makanannya. Mengunyah dan melahap kaki binatang panggang dalam gigitan besar, dia berbicara dengan samar, "Haha, kakak senior Ding, ternyata kamu telah mencapai nama sebesar itu." Hal pertama yang dilakukan si kecil berlemak setelah meninggalkan Taman Ramuan Ilahi adalah mendapatkan kaki binatang dari Ding Hao dan memanggangnya. Setelah akhirnya mencicipi dagingnya, si kecil berlemak tidak bisa menahan tangisnya. Jika dia tidak takut sakit, dia akan memotong dagingnya sendiri dan memanggangnya. Selama hampir setengah tahun di Divine Herb Garden, ini adalah kesempatan yang membuat orang lain iri dan membenci si kecil berlemak karena hal itu, namun hal itu hampir membuat pria itu gila. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak berlebihan sama sekali. Dia makan ramuan ajaib setiap kali makan. Oleh karena itu, kentutnya berbau seperti obat, dan kotorannya seperti kotoran yang panjang dan berwarna hijau. Bahkan Ding Hao harus mengakui bahwa beberapa sekte super akan memperebutkan kotoran hijau panjang jika terlihat di luar. Si kecil berlemak itu adalah seorang dukun yang lengkap saat ini. Jika dia dimasukkan ke dalam tungku dan dimurnikan dengan santai, bahkan seorang alkemis yang sangat miskin pun akan mampu memurnikannya menjadi ramuan ajaib. Akibatnya, ada yang aneh dengan cara Evil Moon memandang si kecil berlemak. Ding Hao harus waspada sepanjang waktu karena takut kucing gemuk yang tidak dapat diandalkan dan rakus itu tiba-tiba menjadi serakah dan mengambil kesempatan untuk memakan sedikit lemak itu. Saat ini, ada sejumlah besar energi obat yang tak terlukiskan di dalam tubuh Ren Xiaoyao. Energi terkonsentrasi dari ramuan ajaib berubah menjadi lemak yang menumpuk di tubuhnya. Dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya, kekuatannya telah meningkat ratusan kali lipat, dan dia telah mencapai ranah Grandmaster Agung 6 bukaan. Dia telah berkultivasi lebih efektif daripada Ding Hao di tempat lain di Sage Battlefield. Jika dia bisa menyaring semua energi itu, dia bahkan bisa mencapai puncak alam kaisar bela diri di masa depan. Namun, kekuatan si kecil gemuk bergantung sepenuhnya pada minum obat, jadi dia tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Dalam hal kekuatan tempur, si gemuk kecil bahkan tidak tahan dengan satu gerakan Ding Hao. Mendengar penjelasan singkat Ding Hao tentang apa yang terjadi di luar, Ren Xiaoyao menjadi sangat bersemangat. Dia senang untuk Ding Hao. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mencapai kekuatan tempur yang kuat dalam waktu sesingkat itu dan mendapatkan reputasi yang menonjol. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi dia di seluruh Sage Battlefield. Tidak heran dia tidak menganggap serius kedua kaisar iblis saat itu.
Si kecil berlemak itu tidak licik dan juga tidak kompetitif. Dia tidak bersalah dan memiliki hubungan baik dengan Ding Hao. Haha, maksudnya, saat kita kembali ke Provinsi Salju di masa depan, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Ren Xiaoyao berkata dengan penuh semangat, sejujurnya, ini sangat membosankan dan tidak semarak sama. Sekali di Sage Battlefield, tutup dengan cepat, oh, ngomong-ngomong, kakak senior Ding, apakah Anda punya berita tentang Lin Xin? Bagaimana dengan murid sekte lain? Saya juga menanyakannya, tapi sayangnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya bertemu Li Muyun dan Liang Feixue, Ding Hao menceritakan kepadanya apa yang secara kasar dia ketahui. Saya selalu merasa Li Muyun adalah orang yang aneh. Liang Feixue diseret olehnya, Ren Xiaoyao menggigit besar daging binatang itu dan dengan samar berkata, sayangnya, saya selalu merasa bahwa tanpa Li Muyun, Liang Feixue akan bisa berteman dengan Anda, kakak senior Ding. Apa yang dikatakan Ren Xiaoyao menghantam Ding Hao. Ren Xiaoyao kecil yang gemuk memang sangat beruntung. Meskipun dia tidak terlalu bisa diandalkan, intuisinya tidak bisa diabaikan. Orang itu sangat beruntung. Bahkan Ren Xiaoyao punya perasaan seperti itu. Apakah Li Muyun punya rahasia tersembunyi? Ji Yingqi berada di punggung Ding Hao, sepenuhnya bergantung pada perisai Qi Ding Hao untuk bertahan hidup. Jika tidak, dia akan terjepit ke dalam pasta daging dalam sekejap jika tubuh lemahnya terlihat di ruang seperti itu. Gadis kecil itu dengan penasaran menatap Ren Xiaoyao. Dia merasakan aura yang sangat familiar dari si kecil berlemak, tapi dia tidak tahu apa itu. Saat mereka berbicara, mereka sampai di depan tembok kota. Itu harusnya dinding luar, terbuat dari batu kuning. Beberapa bagian telah runtuh, sementara yang lain masih berdiri tegak setelah ribuan tahun diterpa angin dan salju. Seperti penghalang yang tidak dapat diatasi, ia mengelilingi dan melindungi kota yang hancur. Retakan, seperti pola kura-kura, menutupi permukaan dinding. Berbeda dengan bangunan yang pernah dilihat semua orang sebelumnya, tembok ini akhirnya menunjukkan semacam simbol. Ini hampir seperti prasasti dari zaman Gu terpencil, tapi tidak sepenuhnya. Mengamatinya dengan cermat, Ding Hao merasa sedikit bingung. Dia belum pernah melihat simbol seperti itu sebelumnya. Sayangnya, karena adanya retakan pada dinding, simbol-simbol tersebut rusak total, dan hampir tidak ada satupun yang lengkap. Fungsi aslinya telah hilang, dan Ding Hao tidak tahu kegunaannya. Namun, dia menduga itu adalah cara untuk meningkatkan kekokohan dan perlindungan dinding batu. Itu adalah karakter dewa palsu. Suara Master Pedang bergema di benaknya. Ding Hao bertanya, karakter dewa palsu. Ya, itu semacam karakter. Seharusnya ada beberapa dewa kuat di zaman Gu kuno primal yang mencuri karakter dewa dan mengintip misteri karakter dewa untuk menciptakan karakter ini. Karakter tersebut memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan hukum langit dan bumi. Prasasti primitif di zaman Gu kuno dan berbagai prasasti yang tersebar di tanah tanpa batas semuanya berasal dari karakter dewa palsu semacam itu. Kata Master Pedang dengan percaya diri dan tenang. Dia jelas tahu sedikit tentang hal-hal yang terjadi di zaman Gu kuno primal dan zaman Gu kuno. Dalam benak Ding Hao, kilatan petir menyambar dan dia berkata, jadi, prasasti itu pada dasarnya juga merupakan sejenis kata. Kamu benar, namun, sejak zaman Gu kuno akhir, hanya sedikit dewa perkasa yang menguasai prasasti semacam itu. Gelombang kekuatan langit dan bumi serta perubahan hukum menetapkan persyaratan yang lebih tinggi untuk prasasti. Tidak semua orang dapat menguasai karakter tersebut karena hal ini. Hanya sedikit orang berbakat yang pandai dalam hal itu, berevolusi menjadi ahli prasasti dengan warisan ini, jelas Master Pedang. Jadi begitu, sebuah misteri di benak Ding Hao telah terpecahkan. Prasasti sebenarnya adalah salah satu jenis aksara, tetapi aksara Cina yang dibawanya dari kehidupan sebelumnya di bumi juga merupakan jenis aksara yang telah berevolusi selama lebih dari 5.000 tahun. Intinya, keduanya sama. Itu juga menjelaskan mengapa dia bisa memberikan permainan bebas pada prasasti Tiongkok. Kemudian Ding Hao memikirkan hal lain dan kemudian dia bertanya, sejak karakter dewa palsu di zaman Gu kuno primal muncul di tembok kota, apakah reruntuhan tersebut merupakan sisa dari masa itu? Menurut catatan umur di negeri tanpa batas, 100.000 tahun adalah satu Gu. 100.000 tahun setelah itu adalah zaman Gu kuno akhir, 100.000 tahun berikutnya adalah abad Gu kuno pertengahan, 100.000 tahun setelah zaman Gu kuno pertengahan adalah zaman Gu kuno,
100.000 tahun dari zaman Gu kuno adalah zaman Gu kuno terpencil, dan 100.000 tahun lagi dari zaman Gu kuno terpencil adalah zaman Gu kuno primal. Bisa dikatakan, medan perangnya mungkin adalah reruntuhan dari 500.000 tahun sebelumnya. Era itu agak menakutkan. Itu belum tentu benar. Bahkan di zaman Gu kuno dan abad Gu kuno pertengahan, beberapa dewa kuat telah menguasai karakter dewa palsu. Master pedang tiba-tiba menyela. Ding Hao mengangguk dan tiba-tiba memusatkan kekuatan pada jari kakinya. Dengan ledakan, dia melompat hingga ketinggian 100 meter dan mendarat di tembok kota. Hei, kakak senior Ding, tunggu aku. Ren Xiaoyao kecil yang gemuk tidak memiliki kekuatan fisik sekuat Ding Hao. Dia hanya bisa memanjat sedikit demi sedikit seperti monyet gemuk di sepanjang celah dinding. Berdiri di tembok kota, Ding Hao melihat ke dalam dan dia terkejut. Ren Xiaoyao juga menatap kosong pemandangan di dalam tembok kota, menyeka matanya. Di dalam tembok kota, penuh dengan bangunan yang padat. Itu jelas merupakan pemandangan paling menakutkan di dunia bagi mereka yang memiliki fobia berat. Jarak antar bangunan hanya 3 atau 4 meter, seperti jalan sempit menuju ke banyak tempat tak dikenal. Gedung-gedung tinggi semuanya berbentuk persegi dan disusun dalam banyak pola yang aneh. Sekilas, itu hanyalah labirin yang mengerikan. Meskipun sebagian besar kota telah ditinggalkan dan runtuh, samar-samar orang dapat memikirkan kemakmuran kota di masa lalu. Di bumi dalam kehidupan Ding Hao sebelumnya, dia telah melihat peta luas dari banyak kota besar modern. Lalu lintas sangat mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan kota yang hancur sebelumnya, kota-kota sebelumnya seperti desa pegunungan terpencil di barat laut dan di sanalah kota metropolitan internasional pertama di dunia didirikan. Mereka lebih rendah dari kota yang hancur. Itu adalah tempat di mana dewa tinggal, bukan? Ren Xiaoyao tidak tahu bagaimana menggambarkan keterkejutan di hatinya. Dengan tembok kota setinggi lebih dari 100 meter di bawah kakinya sebagai pembatas, bangunan-bangunan yang tersebar di luar tampak megah dan megah. Ding Hao dan yang lainnya pernah menghela nafas dengan emosi, tetapi dibandingkan dengan bangunan bertingkat tinggi di dalamnya, yang padat seperti awan, mereka bahkan tidak layak untuk dilihat. Ini, bagaimana kita bisa menemukan altar api suci? Sebagai orang utama yang tidak tahu arah di dunia, kulit kepala Ding Hao tiba-tiba terasa kesemutan. Begitu banyak bangunan dan ruangan. Kapan saya bisa menyelesaikan pencariannya satu persatu? Bulan jahat khawatir. Dia masih menikmati mimpi berburu harta karun. Mengapa tidak mencari tempat untuk istirahat yang baik dan makan besar? Bagaimanapun, Sage Battlefield akan ditutup dalam 10 hari atau lebih, jadi mengapa kita harus datang ke sini untuk mencari masalah? Jika kita tersesat dan akhirnya terjebak di dalam, itu akan sangat buruk, Ren Xiaoyao menyarankan dengan lemah. Dia telah terperangkap di Taman Ramuan Ilahi selama setengah tahun, dia memang sedikit takut. Ding Hao menggelengkan kepalanya perlahan. Ayo pergi. Dengan Ji Yingqi di punggungnya, dia melompat ke kota. Raksasa yang mirip labirin. Ren Xiaoyao harus mengikutinya dengan wajah sedih. Tepat pada saat itu, baik di klan iblis atau di klan manusia, banyak orang yang menatapnya. Tidak ada yang percaya bahwa dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik selama tinggal di Taman Ramuan Ilahi selama setengah tahun. Dia pasti membawa harta sihir dan obat-obatan langka yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Menangkap si kecil berlemak akan memberi mereka kekayaan yang bahkan bisa memancing kecemburuan sekte-sekte super di wilayah utara. Jika dia tidak mengikuti Ding Hao, dia akan ditangkap dan dikirim ke Tungku untuk dimurnikan dalam waktu singkat. Ledakan. Ding Hao mendarat di tanah, menimbulkan hembusan angin. Melihat bangunan di sekitarnya dengan hati-hati, dia merasa seperti berjalan ke dalam hutan purba seperti seekor semut. Mendongak, dia melihat potongan langit dipisahkan oleh bangunan di sekitarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bangunan persegi ini memberinya kesan gedung pencakar langit dari kehidupan sebelumnya. Bangunan-bangunan itu memiliki lantai, tangga, dan sekat. Di kedua sisi jalan di bawah kakinya, sebenarnya ada sesuatu seperti trotoar dan sistem pembuangan limbah yang bisa diakses melalui penutup lubang gat bundar. Mengapa saya merasa seperti berada di kota modern? Ding Hao merasakan perasaan aneh. Tiba-tiba, boom, dengan ledakan keras, Ren Xiaoyao terdengar menangis dan menjerit. Lalu dia berlari ke atas dan ke bawah. Monster besar, si gemuk kecil ketakutan. Sebelum suaranya menghilang, raksasa setinggi 4 atau 5 meter berjalan keluar dari balik gedung di sebelah mereka.
Monster itu mempunyai satu mata. Warnanya merah seperti darah. Seluruh tubuhnya tersusun dari bebatuan berwarna kuning pucat, seperti patung batu yang bergerak. Puing-puing batu terus berjatuhan dari sekujur tubuhnya, dan persendiannya tertutup debu dan pasir, seolah-olah baru bangun tidur. Dengan perisai di satu tangan dan pedang batu di tangan lainnya, ia berjalan selangkah demi selangkah. Itu adalah boneka perang yang dibuat dengan prasasti. Bukan, itu adalah karakter boneka perang dewa palsu. Ding Hao melihat karakter pusaran air aneh berkedip dan bersinar samar di dada raksasa batu, seperti kumpulan darah yang mengalir. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang keluar dari seluruh tubuhnya disediakan oleh pusaran karakter dewa palsu. Melihat Ding Hao dan yang lainnya, boneka batu raksasa mengeluarkan raungan yang tidak jelas dan kemudian berlari ke arah mereka. Lampu merah menyilaukan berkedip di matanya. Hati-hati, Ding Hao mendorong Ren Xiaoyao ke samping, dan dia juga melakukan manuver menghindar. Pada saat berikutnya, boom, cahaya pedang merah menyala keluar dari mata boneka batu raksasa, menghantam tempat itu dengan aura penghancur di mana beberapa orang berdiri. Sungguh kekuatan penghancur yang kuat. Ding Hao terkejut. Cahaya pedang merah hampir setara dengan serangan penuh dari seorang master di puncak alam raja bela diri. Suara mendesing. Pedang batu di tangan boneka batu raksasa ditebang. Pada saat itu Ding Hao tidak mengelak. Dia ingin menguji kekuatan tempur paling kuat dari boneka batu raksasa. Dengan sebuah pukulan, dia memukul pedang batu itu. Ledakan. Suara ledakan yang menggelegar pun terdengar. Boneka batu raksasa itu terlempar ke belakang, menabrak bangunan di belakangnya dan menyebabkan kepulan asap dan debu. Pedang batu di tangannya juga retak. Ding Hao juga terkejut. Dia mundur selangkah, luka berdarah muncul di tinjunya. Dia telah menggunakan 80% kekuatannya dalam pukulan itu. Dia tidak menyangka hanya akan mengusir boneka itu sementara dia sendiri terluka. Kekuatan tempur boneka itu tidak kalah dengan master di puncak alam Raja Bela Diri. Terlebih lagi, tubuhnya terbuat dari batu kuning muda yang sangat keras, sehingga senjata berharga pun tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Pria itu berkali-kali lebih kuat dari boneka perang di lingkar luar kota surga tertinggi. Apakah dia penjaga kota kuno? Ding Hao menebak, dan kemudian dia bertarung melawan boneka batu raksasa yang bergegas lagi. Setelah lebih dari 10 detik, boneka itu akhirnya berubah menjadi tumpukan puing. Dengan kekuatan Ding Hao, tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan boneka batu raksasa tersebut. Sayang sekali wayang batu raksasa tidak memiliki kebijaksanaan. Dia hanya tahu cara membunuh orang dan tidak membedakan antara musuh dan teman. Kalau tidak, dia bisa menjadi penjaga sekte pencari ilmu pedang jika dia ditundukkan. Itu bisa menjadi pilihan yang bagus. Ding Hao terus bergerak maju bersama Ji Yingqi dan yang lainnya, dengan sedikit penyesalan di hatinya. Tidak akan sulit jika kamu ingin menaklukkan boneka batu raksasa seperti itu. Selama kamu memecahkan karakter dewa palsu dan memodifikasinya sedikit, kamu mungkin bisa mengambil boneka batu raksasa untuk kamu gunakan sendiri, tiba-tiba Master Sabre berkata. Sister Sabre, kamu seharusnya memberitahuku tentang hal itu lebih awal. Ding Hao tiba-tiba menyesal. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa boneka batu raksasa telah dihancurkan menjadi kerikil olehnya dan tidak mungkin untuk memulihkannya. Kenapa khawatir? Di kota dewa palsu yang begitu besar, pasti ada lebih dari satu penjaga. Sebentar lagi, kita akan bertemu dengan boneka batu raksasa lainnya yang lebih kuat dan unggul, kata Master Pedang sambil mengerutkan bibirnya. Ternyata Sabre Master juga berpotensi bermulut gagak. Saat suaranya memudar, boom, dari pinggir jalan terdengar suara gemuruh, dan kemudian boneka batu raksasa, yang hampir persis sama dengan yang sebelumnya, mengayunkan pedang batu dan perisainya. Dengan suara yang tidak jelas, dia segera bergegas mendekat. Dia menganggap kita sebagai penjajah, sang master pedang sepertinya telah memahami sesuatu. Ding Hao menatap boneka batu raksasa dan menemuinya sambil tertawa. Itu adalah sebuah peluang. Dia harus menemukan cara untuk menangkapnya. Sesaat kemudian, boneka batu raksasa itu meronta-ronta dengan liar di tempatnya, dengan tali putih melilit tubuhnya. Tali itu dimurnikan dari urat binatang mitos kuno Zuhuai di bagian pertama jalan kuno ke barat. Itu sangat sulit dan fleksibel. Bahkan seorang master di alam kaisar bela diri tidak akan mampu merobeknya. Itu adalah alat yang paling cocok untuk mengikat boneka batu raksasa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Ding Hao membersihkan tangannya. Master pedang sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan master pedang, jadi dia menjawab dengan santai, saya telah menyalin karakter dewa palsu di dadanya, dan akan memakan waktu beberapa hari untuk memecahkannya. Simpan dulu, baru kita bisa menggunakannya sebagai subjek tes. Bagaimana saya bisa menyimpan barang sebesar itu? Ding Hao mengerutkan kening, dan dia memusatkan pandangannya pada Evil Moon, si kucing gemuk. Meong, rambut di punggung bulan jahat tiba-tiba berdiri. Kenapa kamu menatapku? Saya tidak bisa membawa pria besar itu ke dalam tubuh kecil saya yang lembut. Ding Hao tersenyum dan berkata, bukankah kamu Doraemon? Taruh saja di saku luar angkasamu. Doraemon apa? Menaruh kekacauan itu di sakuku, keluh Evil Moon. Pada akhirnya, dia harus mengikuti instruksi Ding Hao dan memasukkan boneka batu raksasa ke dalam saku luar angkasanya, yang berisi ribuan benda aneh. Mereka melanjutkan perjalanan. Segera Ding Hao mengetahui bahwa Ren Xiaoyao juga seorang super idiot yang tidak tahu arah. Jika bukan karena Ji Yingqi, gadis kecil dengan intuisi yang menakutkan, mereka akan tersesat di kota dewa palsu yang seperti labirin ini. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan lebih banyak lagi boneka batu raksasa. Ding Hao mengikat sepasang boneka batu raksasa lainnya sebagai cadangan percobaan. Namun, boneka batu raksasa secara bertahap menjadi lebih besar dan kuat. Pada akhirnya, Ding Hao tidak dapat menahannya. Dia tidak ingin menggunakan dua kartu truf, pedang berkarat dan pedang ajaib, jadi dia hanya bisa membawa Ji Yingqi di punggungnya dan melarikan diri dengan sedikit lemak. Oh tidak, kami tersesat. Ding Hao menemukan bahwa dia benar-benar berlari kembali ke tempat semula setelah berlari beberapa saat. Aku tidak bisa berlari lebih lama lagi, lelah, aku sangat lelah, biarkan manusia batu itu membunuhku, kata Ren Xiaoyao sambil mengi dan bahkan berkeringat. Dia kehabisan napas dengan lidah menjulur seperti anjing mati. Di belakangnya suara gemuruh masih terdengar. Semakin banyak boneka batu raksasa yang mengejar mereka. Pada saat itu, Ji Yingqi juga tidak tahu arahnya. Ding Hao berlari terlalu cepat sebelumnya, Ji Yingqi bahkan tidak punya waktu untuk mengingat jalan di sekitarnya. Saat itu dia merasa pingsan di punggung Ding Hao. Mereka sampai di persimpangan lain yang telah mereka lewati sebelumnya. Sebuah tablet batu tanpa kata berwarna kuning muda berdiri di tengah persimpangan. Itu kira-kira setinggi seseorang dengan permukaan kasar. Tidak ada yang tahu kegunaannya. Ratusan boneka batu raksasa bergegas dari segala arah dan mengepung mereka sepenuhnya. Sepertinya kita harus berjuang sampai akhir, Ding Hao mengeluarkan pedangnya yang berkarat dan memegangnya di tangannya. Dia menurunkan Ji Yingqi dan membuat formasi prasasti kecil untuk melindunginya. Saat dia hendak bertarung lagi, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Jari-jari Ding Hao memancarkan cahaya hijau. Dia pernah merasakan sensasi terbakar pada dua pintu batu kasar di ujung koridor hitam dan sekali lagi dia merasakan sensasi seperti itu di tangannya. Sebelum Ding Hao sempat bereaksi, gugus lampu hijau muncul dari cincin penyimpanan dan melayang di depannya. Ini, gelang tulang itu. Gelang tulang gading yang diberikan secara diam-diam oleh Paman Chen, pelayan pengawas, Ding Honglei sebelum dia meninggalkan Provinsi Salju. Mengapa gelang itu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk mematahkan hambatan cincin penyimpanan untuk keluar? Ding Hao terkejut. Gelang tulang itu memancarkan cahaya hijau, seolah-olah hidup. Lampu hijau ditembakkan ke tablet batu di tengah persimpangan, menghasilkan perubahan yang aneh. Serangkaian garis horizontal dan vertikal berwarna hijau giok tiba-tiba muncul di permukaan tablet batu tanpa kata yang awalnya kasar. Garis-garis itu terus menyebar dan terjalin. Pada akhirnya, hampir seluruh permukaan tablet batu ditutupi oleh garis-garis hijau ini dan permukaannya terbagi menjadi potongan-potongan persegi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bintik lampu hijau seukuran ibu jari akan muncul di tempat sambungan garis, seperti kilatan cahaya. Ding Hao dan yang lainnya tertarik dengan perubahan tak terduga ini. Saat ini, boneka batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya dari kejauhan sepertinya tiba-tiba kehilangan target dan menjadi sunyi. Karakter dewa palsu di dada mereka meredup dan mereka sekali lagi berubah menjadi patung, berdiri diam dan tak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Ding Hao merasa sangat terkejut. Gelang tulang itu adalah sesuatu yang diberikan Paman Chen kepadanya, mengikuti instruksi Ding Honglei. Meski sedikit misterius, dia tidak pernah menyangka kota itu terhubung dengan kota dewa palsu di reruntuhan misterius. Meskipun Ding Honglei terhormat,
bagaimanapun juga, dia hanyalah pengawas provinsi. Kecil seperti provinsi salju. Secara logika, dia bukanlah orang yang sangat penting di seluruh wilayah utara. Mengapa dia memiliki gelang tulang yang dapat menyebabkan perubahan pada tablet batu tanpa kata dan memberikan indikasi kepada hampir 100 boneka batu raksasa? Mengapa Ding Hongji memberinya gelang tulang ini? Tahukah dia peran gelang tulang? Apakah semuanya disengaja atau tidak? Misteri demi misteri langsung terlintas di benak Ding Hao. Pola-pola ini sepertinya adalah sejenis peta. Ren Xiaoyao di satu sisi melihatnya dengan hati-hati dan mencoba mengulurkan tangannya untuk menyentuh titik cahaya di mana garis-garis hijau bersilangan. Sesaat kemudian, perubahan luar biasa terjadi. Seberkas cahaya hijau keluar dari titik cahaya dan menyelimuti Ren Xiaoyao. Dengan sedikit kilatan, lemak kecil itu menghilang di tempatnya. Meong, apakah ini formasi transmisi sentuh? Evil Moon terkejut, dengan matanya penuh kegembiraan. Ia pun mengulurkan cakarnya hingga menyentuh titik lampu hijau. Di saat berikutnya, kucing gemuk juga diselimuti oleh lampu hijau dan menghilang di tempat oleh transmisi. Ding Hao gagal menghentikannya. Setelah berpikir sejenak, dia hanya menggendong Ji Yingqi di punggungnya, memimpin lumba-lumba kecil yang menggemaskan, dan mengambil kembali gelang tulangnya. Dia menyentuh titik lampu hijau yang sama. Lampu hijau menyelimuti mereka. Pada saat berikutnya, mereka merasa tidak berbobot seolah-olah mereka terbang melintasi ruang dan waktu. Dalam sepersekian detik, matanya berbinar. Wah, ini memang peta transmisi. Hahaha, itu bagus. Jadi kita bisa pergi kemanapun kita mau. Kita tidak perlu khawatir lagi dikejar oleh raksasa batu ganas itu. Tawa gembira Ren Xiaoyao terdengar di telinganya. Ding Hao mengabaikan si kecil berlemak dan mulai memeriksa situasi sekitarnya. Itu masih merupakan salah satu area di kota Dewa Palsu. Bangunan persegi di sekitarnya semakin tinggi dan besar, dan sedikit lebih lengkap. Bangunan batu berwarna kuning pucat memisahkan bumi dan langit menjadi beberapa bagian. Tempat di mana mereka berada masih merupakan perempatan jalan. Di depan mereka ada tablet batu tanpa kata dengan kilatan lampu hijau. Garis hijau bersilangan secara horizontal dan vertikal dengan titik lampu hijau seukuran ibu jari. Ding Hao dengan hati-hati mengamati sekeliling sejenak dan kemudian dia memahami sedikit hal. Tablet batu tanpa kata adalah landasan yang sangat aneh dari formasi transmisi. Garis horizontal dan vertikal di atasnya melambangkan jalan di kota Dewa Palsu. Dan persimpangan garis-garis tersebut mewakili sebuah persimpangan jalan, di mana titik lampu hijau adalah tablet batu tanpa kata. Melalui jaringan transmisi tablet batu tanpa kata, orang dapat dipindahkan ke tempat berbeda selama titik cahaya disentuh dengan lembut. Itu adalah perangkat transmisi yang sangat indah dan menakutkan. Itu di luar jangkauan formasi transmisi prasasti secara umum. Jika dikatakan bahwa kota Dewa Palsu ini benar-benar diturunkan dari zaman kuno primal, maka itu berarti jaringan transmisi yang sangat besar dari tablet batu tanpa kata telah ada selama lebih dari 600.000 tahun. Namun masih beroperasi, metode ajaib seperti itu sungguh terlalu menakutkan. Dengan hati-hati mengamati peta kisi pada tablet batu tanpa kata di depannya, Ding Hao sedang berpikir keras dalam benaknya. Dengan peta tersebut, sangat mungkin baginya untuk menghindari boneka raksasa batu yang ada di mana-mana untuk pergi kemanapun dia ingin pergi di kota. Sayangnya, tidak ada deskripsi tekstual pada tablet batu, dan dia tidak tahu di mana altar api suci yang legendaris itu berada. Lihat di sini, Ren Xiaoyao tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di tengah peta kotak hijau. Titik cahaya itu lebih terang dari titik cahaya lainnya di persimpangan, dan secara samar-samar menunjukkan bentuk segitiga. Jika orang melihatnya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah massa berbentuk menara. Setelah perhitungan yang cermat, Ding Hao menemukan bahwa lokasi titik cahaya tepat di tengah seluruh peta kisi, dan jumlah titik cahaya persis sama, dan titik di depan, belakang, kiri, dan kanan adalah sama. Bisa dikatakan, itu adalah pusat dari seluruh kota Dewa Palsu. Sebuah ide muncul di benak Ding Hao, apakah ini situs altar api suci? Haha, ini, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Ren Xiaoyao mengulurkan jari gemuknya dan menyodok titik cahaya segitiga. Semua orang siap untuk dipindahkan. Namun, hei, mengapa tidak ada tanggapan? Ren Xiaoyao terkejut. Transmisi yang mereka bayangkan tidak terjadi, dan lampu hijau berbentuk segitiga masih berkedip. Apakah fungsi transmisi tablet batu tanpa kata gagal?
Si lemak kecil menunjuk ke titik lampu hijau lainnya. Suara mendesing. Lampu hijau menyala dan sedikit lemak menghilang di tempatnya. Pengacau itu. Dengan Ji Yingqi dan kedua hewan peliharaannya, Ding Hao menyentuh titik cahaya yang telah ditekan Ren Xiaoyao sebelumnya dan mengikutinya dengan cermat. Pemandangan di depannya berubah menjadi sangat berbeda. Itu masih merupakan persimpangan jalan. Di depan tablet batu tanpa kata lainnya, peta kotak hijau berkedip di tablet batu yang diaktifkan. Di sekelilingnya terdapat gedung pencakar langit berbentuk persegi, yang tampak seperti bagian dari kota modern yang sudah mati. Wow, tolong, dia mendengar si gendut kecil itu berteriak seperti hantu. Ding Hao berbalik dan melihat boneka batu raksasa besar dengan tinggi lebih dari 30 meter sedang mengejar si kecil berlemak. Matanya memancarkan cahaya merah. Cahayanya memotong tanah yang sangat keras seperti pisau laser, meninggalkan bekas. Boneka batu raksasa mengejar si kecil berlemak itu dari dekat sehingga si kecil berlemak itu akan berubah menjadi daging yang direbus. Ding Hao tersentak keheranan. Ini pertama kalinya dia melihat boneka sebesar itu. Hal besar itu seperti pilar penopang langit dalam film-film fiksi ilmiah di kehidupan sebelumnya. Saat dia menginjak tanah, dia seperti mengguncang gunung. Kapasitas bertarungnya setidaknya telah mencapai alam kaisar bela diri satu bukaan. Lampu merah cukup kuat untuk membakar segalanya. Ayo pergi. Ding Hao tidak ingin bertengkar dengan pria seperti itu. Dia menarik lemak kecil itu ke tablet batu tanpa kata, dan menunjuk titik terang dengan santai. Tidak ada respon. Transmisi yang dia harapkan belum terjadi. Cepat, cepat, orang itu datang, Ren Xiaoyao berteriak seperti babi yang akan dibunuh. Berbeda dengan boneka batu kecil sebelumnya, boneka batu besar itu tidak berhenti di depan tablet batu tanpa kata. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya dan langsung bergegas. Dia mengayunkan pedang besar di tangannya. Pedang itu seperti pedang yang membelah langit. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Ren Xiaoyao panik, dan dia menekan 4 atau 5 titik lampu hijau secara berurutan pada peta kisi-kisi tablet batu tanpa kata. Namun, penularan yang diharapkannya tidak terjadi. Mengapa sesuatu yang diwariskan sejak zaman Bu kuno primal itu palsu? Itu menyebabkan masalah besar di saat kritis, si gemuk kecil hendak menangis. Ji Yingqi yang sedang melakukan observasi cermat sepertinya menemukan sesuatu. Dia berkata, Anda tidak boleh menekan titik cahaya di luar 3 kisi. Kalau tidak, penularan tidak bisa dilakukan. Saat dia berbicara, dia menekan salah satu titik hijau di kotak. Suara mendesing. Di saat berikutnya, mereka akhirnya menular lagi. Mereka tiba di tempat baru. Itu masih merupakan persimpangan jalan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Ding Hao memandang Ji Yingqi dengan heran. Dia sepertinya telah menemukan semacam hukum. Mungkin karena waktunya terlalu lama dan energinya tidak mencukupi, saya menemukan bahwa itu hanya dapat melakukan transmisi jarak pendek. Ji Yingqi menunjuk ke tablet batu tanpa kata dan berkata, jika jaraknya lebih dari 3 grid dari lokasi kita penularannya tidak bisa dilakukan, jadi kalau kita mau ke sini. Dia menunjuk ke menara segitiga di tengah, dan kemudian menjelaskan, kita harus menyebarkannya sedikit demi sedikit. Berdasarkan posisi dan jarak kita saat ini, kita masih perlu dikirim setidaknya sekitar 31 kali. Bagaimana kamu menghitungnya dengan begitu akurat? Ren Xiaoyao masih shock. Dia menekan titik lampu hijau untuk mencoba lagi. Benar saja, selama titik cahaya berada di luar 3 kotak hijau, tidak ada respons yang akan terjadi meskipun titik tersebut ditekan. Luar biasa, si kecil gendut mengacungkan jempol karena kagum. Ji Yingqi tersenyum. Ding Hao juga mengaguminya di dalam hatinya. Meskipun dia tidak berlatih seni bela diri, Ji Yingqi memang sangat cerdas dan sangat tenang. Dia menemukan hukum transmisi tablet batu tanpa kata dengan cukup cepat. Jika dia jadi dia akan mencoba lebih banyak kali. Mungkin seperti yang dia katakan, dia benar-benar bisa mengandalkan otaknya untuk mendapatkan kembali kejayaan keluarga Ji di Provinsi Giok dan menjadi orang kuat yang istimewa. Dengan penemuan Ji Yingqi, hal-hal berikut menjadi lebih lancar. Ding Hao dan timnya ditransmisikan dalam jarak pendek berulang kali dalam 3 grid, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi pada mereka. Semakin jauh mereka menuju pusat kota Dewa Palsu, semakin besar dan semakin banyak boneka batu raksasa yang ditemukan. Beberapa kali, mereka dikejar oleh boneka batu raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Boneka batu raksasa terbuat dari batu emas,
bersinar dengan kabut emas, dan terdapat puluhan karakter dewa palsu esoteris di tubuhnya. Itu sangat kuat dan menakutkan. Setidaknya, dia berada di level alam kaisar bela diri 5 bukaan. Auranya saja sudah cukup kuat untuk membuat Ding Hao batuk darah. Untungnya, pesan-pesan itu telah disebarkan melalui tablet batu tanpa kata pada saat pertama. Kalau tidak, mereka akan dibunuh di tempat. Ketika transmisi berlangsung lebih dari 25 kali, mereka menghadapi lebih banyak bahaya, dan kekuatan boneka batu raksasa menjadi lebih mengerikan. Pada akhirnya, Ding Hao harus membela diri dengan pedangnya yang berkarat. Di bawah tekanan dari boneka batu raksasa, dia mencoba mengulur waktu untuk menyentuh titik hijau dari tablet batu tanpa kata untuk ditransmisikan. Saat Ding Hao semakin dekat ke titik hijau segitiga tengah, dia sedikit gugup. Dalam benak Ding Hao, Master Pedang dan Master Pedang, dua monster tua, menghabiskan sebagian besar waktunya mencari tahu karakter dewa palsu, berharap dapat memecahkan misteri. Mereka tidak dapat membantu Ding Hao untuk saat ini. Ding Hao tidak tahu apakah titik hijau segitiga itu melambangkan altar api suci atau tidak. Sepanjang jalan yang mereka lewati, mereka tidak punya cara untuk menjelajahi gedung-gedung tinggi di kota dewa palsu. Mereka bahkan tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, atau apakah ada alat yang pernah digunakan oleh penduduk kota. Kekuatan boneka batu raksasa di pusat kota sungguh mengerikan. Jika Ding Hao tidak memiliki pedang berkarat itu, dia dan teman-temannya akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki cara untuk memasuki gedung-gedung itu untuk menemukan bahan magis langka untuk Master Pedang dan Master Pedang. Jika mereka memiliki kesempatan, Ding Hao mungkin dapat mencoba lagi atau mencari kota secara mendetail ketika kekuatannya mencapai tingkat alam. Kaisar bela diri 4 bukaan. Kita hampir sampai, lain kali saat kita dikirim, kita akan bisa mencapai pusat kota dewa palsu. Ji Yingqi mengingatkannya dengan suara rendah. Di jalan, Ding Hao bertarung melawan boneka raksasa batu dan menyediakan cukup waktu bagi teman-temannya untuk melarikan diri. Ren Xiaoyao, Evil Moon dan Adorable bertanggung jawab atas kewaspadaan. Ji Yingying, yang cekatan dan tenang, menghitung rute dan mengaktifkan formasi transmisi. Selama 30 transmisi, gadis kecil itu tidak pernah melakukan kesalahan. Dia berhati-hati dalam menghadapi berbagai hal. Dia bahkan jauh lebih baik daripada banyak ahli seni bela diri, yang mana mereka memandangnya dengan pandangan baru. Suara mendesing. Lampu hijau berkedip-kedip dan menyelimuti sekelompok orang itu pada saat itu. Ding Hao siap untuk pertempuran sengit. Dia mencengkeram pedang berkarat itu dengan satu tangan dan siap memanggil pedang ajaib. Tidak ada yang tahu monster seperti apa yang akan dia temui di pusat kota. Mungkin yang menyambut mereka adalah boneka penjaga, makhluk paling menakutkan di kota dewa palsu ini. Di saat berikutnya, segalanya menjadi kosong. Formasi transmisi terakhir menghilang. Semua orang menunggu dengan penuh perhatian. Namun serangan dari boneka batu tersebut tidak terjadi seperti yang mereka duga. Mereka tiba di suatu tempat dengan cahaya redup. Ding Hao melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu bukanlah ruang kecil lainnya. Mereka masih berada di kota dewa palsu, dikelilingi oleh bangunan berbentuk kotak yang jaraknya ribuan meter. Di bawah kakinya, ada tanah datar berbentuk persegi, yang tampak seperti lahan terbuka kecil di hutan kuning muda. Pada saat ini, titik lampu hijau segitiga berbentuk pagoda di tablet batu tanpa kata muncul dengan sendirinya. Itu adalah altar emas, megah seperti piramida. Altar emas ini berdiri di tengah alun-alun. Berbeda dengan piramida Mesir kuno, piramida ini memiliki 4 sisi, dengan masing-masing sudut mengarah ke satu arah, timur, barat, selatan, dan utara. Sudut-sudutnya terentang seperti bilah. Sisi-sisinya seperti tangga yang bertumpuk batu-batuan emas berdiameter tepat 10 kaki. Ding Hao melihat dengan kasar dan menemukan bahwa altar emas itu tingginya setidaknya 1000 meter. Ini berarti bahwa itu terdiri dari setidaknya 300 batu. Di pinggiran alun-alun ini, bangunan berbentuk prisma kotak menjulang tinggi ke langit. Permukaannya terbuat dari emas pucat. Mereka terpelihara dengan baik tanpa ada bekas kerusakan. Berbeda dengan yang ada di luar angkasa, tidak ada tanda-tanda pelapukan atau pengamplasan, bahkan tidak ada setitik debu pun, seolah-olah baru dibangun. Sayangnya, masih belum ada vitalitas, dan dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Tampaknya karena suatu alasan penduduk kota ini telah meninggalkan tempat megah ini segera setelah dibangun. Membentang di sepanjang gedung-gedung tinggi adalah jalan-jalan yang luas.
Mereka dapat dengan jelas melihat boneka batu berbaris di jalan seperti tentara yang menunggu untuk diperiksa. Namun, karakter dewa palsu yang redup di tubuh mereka membuktikan bahwa mereka masih tidak aktif, jadi Ding Hao dan yang lainnya menutup mata terhadap mereka. Penemuan ini membuat mereka menghela nafas lega. Boneka batu itu memiliki bentuk yang cocok dengan alam raja bela diri. Begitu diaktifkan, dengan jumlah yang begitu menakutkan, dia tidak akan bisa bertahan lama, bahkan dengan pedang berkarat dan pedang ajaib di tangannya. Sepertinya ada kekuatan tak kasat mata di alun-alun ini yang mengisolasi aura dunia luar, sehingga boneka batu itu tidak dapat merasakan keberadaan kita, kata Ji Yingqi sambil berpikir. Saat ini, Ding Hao dan Ren Xiaoyao sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa semua yang dikatakannya benar. Apakah kita akan menaiki altar? Ren Xiaoyao memandangi menara emas raksasa di depannya dan merasa sedikit gugup. Di pusat kota dewa palsu ini, kekuatan penekan dunia itu telah mencapai puncaknya. Ren Xiaoyao, yang telah berkultivasi hingga tingkat Grandmaster Agung, tidak dapat menjalankannya, karena tertekan di dalam benih dan lubang Qi. Dia saat ini seperti orang biasa. Dia akan kelelahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memanjat menara emas setinggi itu. Apalagi bagi pria gendut seperti dia, itu sungguh siksaan. Sekarang kita sudah sampai di sini, kita harus memanjat dan melihat-lihat. Ding Hao tidak mau menyerah di tengah jalan. Aku bisa mendengar lututku meratap. Bocah gendut itu memasang wajah muram, tapi dia juga tidak berani tinggal sendirian di bawah sana. Di lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah suara terus memberitahunya bahwa dia harus dekat dengan Ding Hao untuk bertahan hidup. Suara ini telah membimbingnya berkali-kali di masa lalu, dan itu membuktikan bahwa selama dia mendengarkannya, dia akan mendapat manfaat besar, kalau tidak, dia akan menderita. Dasar alun-alun itu mulus seperti cermin. Saat berjalan di atasnya, Anda bisa melihat bayangan Anda jika melihat ke bawah. Evil Moon dan Adorable senang mengagumi bayangan mereka sendiri. Mereka merasa sombong. Ding Hao sesekali melihat ke bawah. Ini sangat tidak biasa. Tanah yang seperti cermin tidak memantulkan bangunan di sekitarnya dan menara emas, tetapi hanya memperlihatkan pantulan kelompoknya. Dia merasa jiwanya sedang diproyeksikan. Dia sepertinya berjalan dalam kehampaan, akan jatuh kapan saja. Pikiran-pikiran ini mengganggunya. Untungnya, mereka segera sampai di menara emas. Baru setelah mereka mendekat barulah mereka menyadari betapa megahnya menara emas itu. Mereka berdiri di depannya, seperti semut yang berdiri di depan pohon yang menjulang tinggi. Ren Xiaoyao mundur beberapa langkah untuk melakukan lompatan terbang ke udara dan mendarat di anak tangga pertama dari tangga besar. Dia menjerit kaget, seolah dia telah menemukan sesuatu. Ding Hao memeluk Ji Yingqi dan melompat ke udara. Dalam sekejap, mereka juga berada di anak tangga pertama setinggi 3 meter. Ia pun sedikit terkejut dengan apa yang ia temukan di panggung itu. Ternyata permukaan anak tangganya tidak mulus, melainkan ditutupi 30 atau 40 menara kecil yang megah. Bentuknya berbeda-beda dan sama indahnya dengan mahakarya para Grandmaster ukiran paling terkemuka di dunia. Menara kecil ini berbeda dengan menara emas raksasa. Bentuknya sangat berbeda, termasuk manusia, hewan, dan bentuk aneh lainnya. Namun mereka memiliki satu kesamaan, ada cahaya keemasan yang berkelap-kelip seperti sumbu di bagian atas masing-masingnya. Cahaya keemasan ini seperti lilin yang tertiup angin, akan padam kapan saja, tetapi tidak pernah mati. Menara kecil menutupi anak tangga pertama dan ditempatkan dengan jarak sekitar 50 cm antara masing-masing pasangan. Ternyata cahaya keemasan di menara kecil itulah yang membuat menara raksasa ini terlihat seperti terbuat dari emas. Ren Xiaoyao melirik ke depan menara kecil dalam bentuk peri cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh cahaya keemasan. Saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika jari Ren Xiaoyao menyentuhnya, cahaya keemasan yang lemah langsung menyala dengan liar seolah-olah telah bertemu dengan percikan minuman keras yang paling murni. Ledakan, cahaya keemasan, yang tadinya sangat lemah, membengkak dengan cepat dan menyelimuti bocah kecil gendut itu. Menara kecil yang menggambarkan peri glamor juga menjadi hidup, seolah-olah hidup. Ah, sial, apa yang terjadi? Sakit sekali, Ren Xiaoyao berjuang dengan panik dan berteriak dengan suara yang keras, melolong seolah-olah dia telah dipotong-potong. Ding Hao segera membungkus lengannya dengan Heaven Fire Key,
mencoba menariknya keluar dari cahaya keemasan, tetapi dia dihadang oleh kekuatan yang mengerikan. Telapak tangannya tidak bisa memisahkan cahaya keemasan. Brengsek, Ding Hao memegang pedang berkarat di tangannya dan hendak mengaktifkan kekuatan tertinggi untuk memotong cahaya keemasan. Saat itu, Ji Yingqi menangkapnya. Saudara Ding, jangan khawatir. Saudara Xiao Yao selamat. Ji Yingqi mengamati dengan cermat, dan mata besarnya yang indah bersinar terang. Dia berkata, cahaya keemasan ini sepertinya mengubah sesuatu. Mendengar kata-kata itu, Ding Hao mengamati dengan cermat. Memang benar, dia menemukan bahwa cahaya keemasan yang keluar dari menara kecil berbentuk peri tidak membakar pria kecil yang gendut itu. Meskipun dia terbungkus di dalamnya, vitalitas Ren Xiao Yao tidak hilang. Sebaliknya, jumlahnya meningkat sedikit demi sedikit. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ki yang ditekan di tubuhnya juga secara bertahap dilepaskan. Ini adalah sebuah ide terlintas di benak Ding Hao. Tiba-tiba hal itu terlintas di benaknya. Apakah ini api ilahi legendaris dari altar? Menurut legenda, ada altar api dewa di reruntuhan tersebut. Setelah api ilahi dinyalakan, seseorang dapat memperoleh kekuatan misterius dan dapat masuk dan keluar dari medan perang Sage sesuka hati. Mereka dapat mengambil bahan ajaib dan harta karun di dalamnya seolah-olah di halaman belakang rumah mereka sendiri. Namun, Ding Hao tidak memiliki informasi lebih detail. Tampaknya kota dewa palsu ini sebenarnya adalah reruntuhan misterius dalam legenda. Dan arsitektur besar seperti piramida emas ini mungkin adalah altar api ilahi yang legendaris. Apakah api ilahi adalah cahaya keemasan di menara kecil ini? Ding Hao secara bertahap mengumpulkan dalam pikirannya detail yang telah dia abaikan sebelumnya. Tapi mengapa ada begitu banyak menara api dewa kecil? Ada hampir 100 menara kecil di tingkat ini, yang berarti ada lebih dari 100 api ilahi. Berdasarkan jumlah ini, setidaknya ada 10.000 menara kecil api ilahi di seluruh menara emas. Artinya, jika masing-masing dari mereka menyalakan salah satu api ilahi di menara kecil, lebih dari 10.000 orang bisa mendapatkan kekuatan tersebut untuk memasuki Sage Battlefield dengan bebas. Jumlah ini bahkan melebihi jumlah total jenius klan manusia dan klan iblis yang telah memasuki medan perang Sage. Kakak senior Ding, cepat tarik aku keluar. Sakit, tolong. Pria kecil gemuk Ren Xiao Yao terbungkus dalam cahaya keemasan, melayang di udara dan berteriak seperti babi. Pada saat itu, budidaya ki-nya telah pulih sepenuhnya. Dia tidak lagi tertekan oleh kekuatan dunia ini, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari cahaya keemasan. Tidak, sepertinya ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Lihat, menara berbentuk peri sepertinya telah meredup, Ji Yingqi mengerutkan kening. Ding Hao melihat ke bawah dan menemukan bahwa menara kecil berbentuk peri, yang melepaskan cahaya keemasan, menjadi gelap seolah-olah sedang tertidur kembali. Ini bukanlah tanda keberhasilan menyalakan api ilahi. Ding Hao tiba-tiba merasa kedinginan. Jika dia gagal menyalakan api ilahi, tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Apa sebenarnya yang hilang? Ding Hao mencoba mengatasi masalah ini. Ketika pandangannya tertuju pada bagian bawah menara kecil berbentuk peri, dia menemukan penyok seukuran mangkuk halus. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, kita membutuhkan altar untuk menyalakan api ilahi. Dulu ketika Ning Huxiao dan murid-murid lain dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga menangkap Simen Qian Sui dan kelompoknya, untuk mengorbankan mereka sebagai persembahan, Ning Huxiao menyebutkan bahwa membakar api ilahi memerlukan banyak daging dan darah, terutama dari manusia dan manusia iblis. Itu sangat diperlukan. Meskipun, melihat kembali ide Ning Huxiao, Ding Hao menyadari bahwa itu agak naif. Karena tidak mungkin dia bisa dengan aman membawa prajurit manusia yang dipenjara ke tempat itu. Meski begitu, pengorbanan yang disebutkan Ning bukannya tidak berdasar. Dia mungkin punya beberapa petunjuk. Ding Hao segera mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanan. Jejak darah merah tua menetes. Ini adalah darah yang dikumpulkan Ding Hao setelah membunuh binatang mitos Zuhuai di bagian pertama jalan kuno menuju barat. Isinya sejumlah besar esensi kehidupan dan energi tak terbatas, itu seharusnya berfungsi sebagai alternatif darah manusia dan iblis. Darah menetes ke dalam mangkuk kecil. Setelah mangkuk terisi, menara kecil berbentuk peri, yang perlahan-lahan menjadi gelap, segera dihidupkan kembali. Darah merembes ke dalam mangkuk kecil dan menyebar ke seluruh menara kecil. Perubahannya terlihat bahkan dengan mata telanjang.
Darah di dalam mangkuk juga mulai mengalir ke menara kecil yang menyerupai peri glamor. Perubahan mengejutkan terjadi. Menara kecil itu hidup kembali setelah darah Zuhuai terserap seluruhnya. Peri glamor itu terbang dan menari dengan anggun di udara. Dia mengeluarkan tawa yang menyenangkan seperti lonceng perak. Pakaiannya berkibar di udara, memperlihatkan tubuh yang indah. Peri itu tampaknya memiliki ciri-ciri yang sempurna. Pemandangan yang mempesona ini membuat mereka terpesona. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Pada akhirnya, peri kecil dan cantik ini berubah menjadi cahaya keemasan yang memasuki tubuh Ren Xiaoyao. Menara kecil itu telah hilang sama sekali. Bola api keemasan muncul di tempat menara kecil itu berada. Itu dipenuhi gelombang vitalitas. Si gendut akhirnya berhenti meratap. Cahaya keemasan di sekelilingnya menghilang. Dia mendarat di tangga. Kekuatan di tubuhnya telah dilepaskan sepenuhnya, tidak lagi berada di bawah tekanan dunia ini. Dia terlihat sama, tapi di kedalaman matanya, ada jejak cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Apakah kamu sudah menyalakan api ilahi? Ding Hao memandang Ren Xiaoyao dengan hati-hati. Perubahan halus terjadi pada tubuh pria gemuk itu, yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Sedikit berlemak, bagaimana perasaanmu? Katakan padaku, Evil Moon, si kucing gemuk, memiringkan kepalanya, ingin sekali mencoba. Membakar api dewa legendaris itu begitu mudah sehingga si kucing gendut ingin mencobanya. Namun, lolongan Ren Xiaoyao membuatnya sedikit ragu, mengingat ketakutannya akan rasa sakit. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Ren Xiaoyao menari dengan gembira. Saya merasa luar biasa, aku belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Haha, ini luar biasa. Menurutku, aku adalah seorang yang abadi. Saya bisa hidup selama dunia abadi ini, seperti dewa. Dia perlahan melayang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia berputar di langit hingga mencapai bagian luar alun-alun dan mendarat di antara gedung-gedung tinggi. Hal ini membangkitkan banyak boneka batu yang tangguh. Karakter dewa palsu di tubuh mereka bersinar. Namun, mereka sepertinya tidak memperhatikan apapun ketika mereka melihat Ren Xiaoyao dengan mata tunggal. Bahkan jika pria gemuk kecil itu jatuh ke bahu mereka tidak akan bereaksi sama sekali. Mereka telah menerima saya, dan tidak akan menyerang saya lagi. Ren Xiaoyao tertawa. Saya bahkan bisa merasakan gejolak spiritual dari tubuh mereka seolah-olah kita adalah teman lama. Sebuah ide terlintas di benak Ding Hao dan dia sepertinya menyadari sesuatu. Mungkinkah memperoleh sebagian dari kekuatan ilahi dengan menyalakan api ilahi? Bisakah? Itu dikenali oleh sage Battlefield kuno. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Ini tidak sesederhana rumor yang beredar. Ding Hao menatap menara emas, dan menara kecil, seperti sosok peri, di tangga ini. Tampaknya mereka lebih dari sekedar arsitektur. Ada vitalitas yang tertanam di dalamnya, mungkin dengan kekuatan tersembunyi. Meong, aku juga akan mencobanya. Evil Moon, si kucing gemuk, memandang Ren Xiaoyao yang gembira dan merasa sedikit iri. Dia mengulurkan cakarnya ke arah cahaya keemasan menara kecil di sebelahnya. Tunggu, Ji Yingqi tiba-tiba menghentikannya. Meong, ada apa? Gadis pintar. Kucing gemuk menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kucing gemuk telah tumbuh cukup dekat dengan Ji Yingqi, si anak jagoan. Saat itu, Ji Yingqi sering menggendong kucing kecil gemuk itu, sehingga mereka menjadi teman. Saat suasana hatinya sedang baik, kucing gemuk bahkan membiarkan Ji Yingqi menggosok perutnya yang lembut. Ini baru langkah pertama. Jika saya tidak salah, semakin tinggi langkahnya, semakin besar pagoda itu, yang berarti semakin tinggi kualitasnya dan semakin mendalam makna ilahi yang dikandungnya, kata Ji Yingqi. Sekarang kita semua memiliki kesempatan untuk menyalakan api ilahi. Api, mengapa tidak naik lebih tinggi dan menyalakan menara api ilahi berkualitas lebih tinggi? Kami seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Dia sepertinya sedang menjelaskan kepada kucing gemuk, tapi kenyataannya, kata-kata itu ditujukan pada Ding Hao. Ding Hao mengangguk. Kak, kenapa kamu tidak bilang tadi? Sekarang saya hanya menyalakan menara kecil paling bawah. Kerugian yang sangat besar. Ren Xiaoyao, yang baru saja terbang kembali, mendengar kata-kata itu. Senyumnya tiba-tiba membeku. Meong, tanpamu, bagaimana kami bisa menemukan cara untuk menyalakan api ilahi? Kucing gemuk itu menyombongkan diri. Terima kasih, Little Fatty. Kamu benar-benar jimat kami. Ren Xiaoyao memasang wajah muram. Ia merasa telah mengalami kerugian yang besar. Ding Hao berpikir sejenak dan berkata,
Menurut legenda, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menyalakan api ilahi. Saudara muda Ren, Anda telah menerima menara api ilahi, jadi jangan serakah. Yingqi dan saya akan terus mendaki menara emas. Saudara muda Ren, setelah diterima di dunia ini, Anda tidak akan lagi ditindas, Anda juga tidak akan diserang oleh boneka batu. Anda dapat menjelajahi kota dan melihat apakah ada lebih banyak hal yang dapat ditemukan di gedung-gedung itu. Ding Hao memberitahu Ren Xiaoyao nama beberapa material ilahi yang dibutuhkan oleh Master Pedang dan Master Pedang. Ren Xiaoyao sangat terkejut hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Kakak senior Ding, kamu melebih-lebihkan saya. Itu adalah bahan pemurnian ilahi yang eksklusif untuk master tertinggi. Mereka tidak mudah ditemukan. Ding Hao tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Anda sangat beruntung. Aku percaya padamu. Meong, aku juga percaya padamu, sedikit berlemak. Kucing gendut itu terus menertawakannya. Rencana telah dibuat. Ren Xiaoyao dan Ding Hao mengambil tindakan secara terpisah. Waktu berlalu. Ding Hao menggendong Ji Yingqi di punggungnya dan naik dengan kecepatan tercepat. Sekitar langkah ke-230, bulan jahat, kucing gemuk, menemukan menara api ilahi yang tampak seperti kucing Plutus dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia berkata dengan semangat, Meo, itu saja. Takdir membawa menara api ilahi ini kepadaku. Aku akan menyalakannya. Mungkin ada yang lebih baik, goda Ding Hao. Saya tidak peduli jika ada yang lebih baik. Ini adalah salah satunya. Ini sempurna untukku. Kucing gemuk sangat bertekad. Ia tak segan-segan menempelkan cakarnya yang berbulu di kepala kucing itu hingga menyentuh cahaya keemasan itu. Pemandangan tidak biasa yang sama yang terjadi ketika Ren Xiaoyao menyalakan menara api ilahi kecil muncul. Ding Hao menuangkan sebagian darah Zuhuai ke dalam mangkuk batu cekung di bagian bawah menara kecil Plutus Cat. Butuh 6 mangkuk darah untuk mengubah menara kucing Plutus menjadi kucing emas gemuk. Ia melompat ke dalam kehampaan dengan penuh semangat dan melakukan segala macam serangan, gerakan menggigit, dan postur membunuh sebelum akhirnya menyatu ke dalam tubuh Evil Moon. Meong, kucing gemuk itu mengepakkan sayapnya, meninggalkan seberkas cahaya perak di kehampaan, seperti gunting. Meong, Meong, saya juga pergi ke kota dewa palsu ini untuk mencoba keberuntungan saya. Permisi. Kucing gemuk itu menggerakkan bagian belakang besarnya dan berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang di kejauhan. Ditekan oleh kekuatan dunia ini, kucing gendut dan lumba-lumba adorable telah kehilangan kekuatan untuk terbang dan hanya bisa berjalan seperti binatang biasa. Ini hampir membuat kucing energi ini menjadi gila. Setelah mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang, kucing gemuk menjadi sangat liar, seperti anjing dan kuda yang tiba-tiba dilepaskan. Ding Hao meninggalkannya sendirian dan terus mendaki. Dalam perjalanan ke atas, lumba-lumba adorable juga menyalakan api ilahi miliknya sendiri. Menara api ilahi yang dipilihnya berbentuk ikan paus raksasa. Itu berada di lantai 301 menara emas dan penyalaannya memakan 10 mangkuk darah Zuhuai bagi Ding Hao. Lumba-lumba itu tidak pergi setelah mendapatkan kembali kekuatannya dan mengikuti Ding Hao dengan patuh. Setelah sekitar setengah hari, Ding Hao dan Ji Yingqi akhirnya mencapai puncak menara emas. Ding Hao melihatnya dengan cermat. Di puncak menara raksasa ini terdapat platform seluas sekitar setengah hektar, yang diukir dari batu emas besar yang misterius. Permukaannya sempurna dan halus seperti cermin, itu memancarkan cahaya lembut, yang bisa menghalangi pandangan orang luar. Berjalan di atasnya seperti berjalan di atas obat mujarab. Satu tarikan napas saja sudah cukup untuk membuat seseorang 100 kali lebih energi. Di tengah platform ini, ada altar kecil lainnya. Altar ini juga terbuat dari emas. Bentuknya bulat, tingginya sekitar 3 meter, dengan 4 anak tangga di semua sisinya. Pagar berukir sangat indah. Di sisi altar diukir 72 binatang ilahi dari kejahatan bumi dan 36 roh surgawi. Ada juga adegan yang menggambarkan peri yang naik ke langit, dan medan perang kuno tempat para dewa dan iblis bertarung satu sama lain, tempat darah tertumpah, mayat bertumpuk, tulang hancur, dan senjata patah ditinggalkan. Ada 9 adegan dalam ukiran itu, semuanya seperti kehidupan. Saat Anda melihat lebih dekat ke altar kecil, ada perasaan bahwa gambar-gambar itu hidup dengan garis-garis yang menari dan karakter yang bergerak. Namun, yang paling menarik perhatian Ding Hao bukanlah altar emas kecil yang indah. Itu adalah patung manusia seukuran aslinya di altar. Ini adalah patung master manusia yang tinggi dan kekar, dengan penampilan tegas dan fitur yang sangat tampan.
Ada sedikit rasa bangga di antara alisnya. Ekspresinya begitu jelas hingga tampak seperti orang hidup. Pria itu mengenakan baju besi Dewa Iblis Emas, mempertahankan aura keagungan. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan memiringkan kepalanya ke arah cakrawala. Dia berdiri di atas altar emas kecil, tampak sedikit marah, seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi yang mengabaikan semua makhluk hidup di alam semesta. Ding Hao terkejut. Dia mendapat kesan pernah melihat wajah ini sebelumnya. Saudara Ding, dia sangat mirip denganmu, kata Ji Yingqi dengan suara rendah. Setelah diingatkan oleh Ji Yingqi, Ding Hao terkejut saat mengetahui bahwa wajah patung iblis emas ini sangat mirip dengan dirinya, hanya saja terlihat sedikit lebih dewasa, lebih mirip versi dirinya yang berusia 30 tahun. Tidak, dia tidak hanya terlihat seperti aku. Saya mungkin pernah melihat patung ini sebelumnya. Ding Hao berpikir keras, mencoba mengumpulkan kenangan masa lalu. Sedihnya, dia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi setelah perjalanan waktu, tapi tidak ada petunjuk. Kenangan masa kecilnya kosong, seolah-olah telah tersegel. Ding Hao tidak dapat mengingat di mana dia melihat orang di patung itu, jadi dia hanya bisa menyerah. Di bagian atas patung ini, cahaya keemasan yang sangat redup berkedip-kedip. Artinya, patung ini pastilah menara api dewa lainnya. Ding Hao berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyalakan menara api ilahi ini. Ding Hao mencari di keempat sisi altar kecil dan tidak menemukan mangkuk batu untuk memberikan persembahan darah. Sebaliknya, dia melihat 4 kuali kecil dengan pola naga emas, jadi dia menuangkan darah Suhuai ke dalam kuali itu. Butuh lebih dari 2/3 penyimpanan darahnya untuk mengisinya. Setelah selesai, Ding Hao memanjat altar emas dan menyentuh cahaya keemasan di atas patung. Dia merasakan sensasi panas ringan merembes ke dalam tubuhnya melalui jari-jarinya. Pada saat berikutnya, terjadi perubahan mendadak. Dunia mulai berputar dan segalanya menjadi gelap di depan Ding Hao. Adegan itu telah hilang, seolah-olah dipindahkan melintasi ruang dan waktu, dia sampai pada lingkungan yang gelap. Terselubung dalam kehampaan sedingin es, dia tidak merasakan suara, tidak ada aliran udara, hanya rasa kesepian abadi. Satu-satunya cahaya datang dari bola cahaya emas di depannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah saya baru saja menyalakan api ilahi pada patung itu? Kenapa saya di sini? Ding Hao mengerutkan kening dan melayang di kehampaan seolah-olah dia berada dalam ruang hampa. Perubahan mendadak ini pasti ada hubungannya dengan menara api dewa yang berbentuk manusia. Apakah saya dipindahkan ke sini karena saya menyentuh cahaya keemasan? Atau apakah ini ilusi? Apakah pikiranku ada di ruang virtual? Tepat pada saat ini, orang luar yang tercela, apakah kamu masih belum menyerah? Beranikah kamu melawanku? Suara otoritatif yang mulia tiba-tiba muncul dari dalam cahaya. Dengan suara itu, Ding Hao dengan jelas merasakan gelombang fluktuasi spiritual yang marah menyelimuti kehampaan yang tak ada habisnya. Orang luar, Ding Hao tercengang. Apakah itu aku? Saat itu, suara itu berbunyi lagi, Bukankah itu iblis yang mengganggu? Orang tak bertanggung jawab lain yang mencoba mencuri harta ilahiku. Berani sekali, orang rendahan sepertimu yang mendambakan takhta ilahi. Kurang ajar kau, aku bisa menggunakanmu sebagai pupuk. Pergi ke neraka. Saat suaranya jatuh, sinar benang emas, seperti tentakel, menyebar dari cahaya keemasan. Dalam sepersekian detik, benang emas ini mencapai Ding Hao dan menjeratnya. Ujung benangnya berubah menjadi jarum emas tajam yang menembus otot keras Ding Hao. Oh tidak, Ding Hao merasa vitalitas di tubuhnya tersedot oleh benang emas. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Ratusan benang emas robek dalam sekejap. Namun, lebih banyak benang emas yang keluar dari cahaya keemasan di kejauhan dan dengan panik mengelilingi Ding Hao dari segala arah. Dalam waktu singkat, Ding Hao hampir berubah menjadi pangsit nasi. Jarum emas yang tajam terus menusuk ke dalam tubuh Ding Hao, menyerap kekuatan hidupnya. Hahaha, aku tidak menyangka orang rendahan seperti itu memiliki vitalitas yang begitu kuat. Suara itu meninggi lagi, sayang sekali. Jika kamu tidak mendambakan harta ilahiku, aku tidak perlu membunuhmu. Tugasku harus dipenuhi. Garis keturunan pengadilan ilahi harus dilestarikan. Bahkan jika aku berubah menjadi iblis pembunuh dengan darah di tanganku, aku tetap tidak akan mengeluarkan biaya apapun. Ding Hao tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan suaranya. Perubahan mendadak ini menempatkannya dalam kesulitan. Tidak ada hal aneh seperti ini yang terjadi ketika Ren Xiaoyao kecil yang gemuk dan bulan jahat, si kucing gemuk,
menyalakan api ilahi. Mungkin dia sedikit serakah. Fakta bahwa patung penguasa tertinggi ini ditempatkan di puncak menara raksasa berarti ada sesuatu yang istimewa pada patung itu dan dia tidak boleh terburu-buru menyalakan api sucinya. Namun, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ding Hao berjuang mati-matian. Dia mengumpulkan kekuatan fisiknya, yang sebanding dengan kaisar bela diri dua lubang, dan mematahkan benang emas satu persatu. Dengan satu tangan, dia memanggil pedang berkarat dan pedang ajaib dari cincin penyimpanan, berencana untuk menyuntikkan ki api surga dan es neraka ke dalamnya untuk mematahkan benang emas dengan kekuatan tertinggi pedang untuk menghancurkan cahaya keemasan. Namun, pada saat itu, perubahan tak terduga lainnya terjadi. Saat dia memanggil pedang berkarat dan pedang ajaib, seberkas cahaya hijau melintas melalui cincin penyimpanan. Lampu hijau tampak ajaib, meski tidak kuat, benang emas gila itu menjadi tenang karena kehadirannya. Ini adalah cahaya keemasan mengeluarkan teriakan terkejut. Ding Hao juga sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memegang pedang berkarat dan pedang ajaib. Saat berikutnya, cahaya hijau tumbuh dengan cepat dan memancarkan sinar cahaya yang memproyeksikan kata-kata berukuran besar dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Pada tanggal 7 Juli di Istana Kehidupan Kekal, kami bersumpah bersama jauh di tengah malam sementara tidak ada orang lain ada di sana. Ding Hao terkejut. Dia langsung tahu dari mana lampu hijau itu berasal. Itu adalah liontin giok yang diberikan Inspektur Provinsi Salju, Ding Honglei kepadanya. Liontin giok telah berubah pada saat itu juga. Ia terbang keluar dari cincin penyimpanan tanpa dipanggil, memancarkan cahaya hijau yang aneh dan memproyeksikan kata-kata yang terukir di kehampaan. Apakah liontin giok ini merasakan sesuatu? Ding Hao merasa sangat terkejut. Liontin giok dan gelang tulang yang diberikan Ding Honglei kepadanya menawarkan bantuan luar biasa di saat-saat kritis. Apakah ini suatu kebetulan, ataukah firasatnya? Mengapa dia memberikan hal-hal penting kepadanya? Pada tanggal 7 Juli, Istana Kehidupan Kekal, kami bersumpah bersama, jauh di malam hari saat tidak ada orang lain di sana. Ah, liontin giok ini, giok pengadilan ilahi, ini adik laki-lakiku, katakan padaku, orang rendahan, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu memiliki liontin giok ini? Cahaya keemasan mulai bergetar saat melihat dua baris kata hijau di kehampaan. Ia tergagap, dengan kegembiraan yang tampaknya tak terkendali. Ding Hao terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siapa sebenarnya kamu, mungkinkah kamu? Cahaya keemasan sepertinya mengingat sesuatu dan menjadi semakin bersemangat. Sebuah lengan emas tiba-tiba terentang dari cahaya dan terus terulur. Dalam sekejap mata, ia mengambil liontin giok hijau dan menyatukannya kembali dengan benang emas yang telah ditusukkan ke tubuh Ding Hao. Setetes darah emas muda Ding Hao diteteskan ke liontin giok. Darah perlahan meresap ke dalam liontin giok. Ah, cahaya keemasan mengeluarkan suara gemuruh yang menjengkelkan. Emosi apa yang ada di balik raungan ini? Apakah itu kegembiraan, ekstasi, atau kesedihan? Fluktuasi spiritual yang hebat menyebar di ruang gelap seperti badai yang berlangsung lama. Ding Hao memegang bilahnya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah 15 menit berlalu, kedamaian kembali pulih. Hahaha, aku menemukannya. Hari ini akhirnya tiba. Keturunan pengadilan ilahi akhirnya muncul. Saudaraku, apakah kamu yang mengatur segalanya dan membimbingnya ke sini? Tahukah kamu sudah berapa tahun aku menunggu di sini? Suara yang datang dari cahaya keemasan perlahan-lahan menjadi tenang, tapi masih ada kegembiraan yang terlihat. Benang emas yang lebat melepaskan Ding Hao dan menyusut kembali ke dalam cahaya. Terjadi keheningan sesaat. Cahaya keemasan tampak agak malu-malu ketika mencoba menemukan kata-kata untuk diucapkan. Ding Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, fluktuasi spiritual yang dipancarkan oleh cahaya keemasan tidak lagi sedingin dan bermusuhan seperti sebelumnya, itu menjadi hangat dan lembut. Anakku, maaf telah membuatmu takut, aku tidak tahu itu kamu. Setelah bertahun-tahun, saya menjadi sedikit pikun, suara dalam cahaya keemasan tiba-tiba menjadi ramah, seperti seorang tetua yang selamat dari perubahan hidup. Ding Hao bingung. Kamu, siapa kamu? Anda tahu saya. Entah bagaimana, saat darahnya meresap ke dalam liontin giok hijau, Ding Hao juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba, dia merasa dekat dengan cahaya keemasan di depannya, seolah-olah itu adalah kerabat yang sudah lama hilang. Nak, aku pamanmu, seru suara dari dalam cahaya keemasan. Permisi, Ding Hao mengerutkan kening.
Seharusnya itu hal yang bagus, tapi kenapa itu terdengar seperti kutukan? Nak, aku saudara angkat ayahmu. Saya pamanmu. Menurut senioritas dalam keluarga, suara cahaya emas masih bergetar penuh semangat. Akhirnya aku menemukanmu, setelah bertahun-tahun, nak. Sudah larut malam. Ding Hao agak bingung. Tunggu, kamu bilang kamu sudah menunggu di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir, tapi tahun ini aku baru berusia 16 tahun. Apa kamu tidak melakukan kesalahan? Itu tidak masuk akal dari segi waktu. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Hanya darah putra sulung adik laki-laki saya, yang lahir dari istri sahnya, yang dapat meleleh ke dalam potongan batu giok bundar yang diambil dari Gunung Giok Rahmat Tuhan di Gunung Qinling kuno, gunung tertinggi di tanah rahmat Tuhan. Itu adalah tanda cinta saudara laki-laki saya dan istrinya. Cahaya emas cukup bersemangat ketika mengingat kembali masa lalu. Adik laki-lakiku tidak bisa dibandingkan. Ia dikenal sebagai jenius pertama di tanah anugerah Tuhan. Dia memiliki jutaan orang di bawahnya. Dia pahlawan yang tampan. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di area terlarang seperti Gunung Qilian kuno. Dia mengambil potongan batu giok ini dengan mudah. Memahat di istana kehidupan abadi pada tanggal 7 Juli di tengah malam kami berbisik tanpa seorang pun di dekatnya, di atasnya yang memenangkan hati Dewi Yu Qingcheng. Hahaha, Ding Hao semakin bingung. Tanah anugerah Tuhan, Gunung Qilian kuno, jutaan orang, apa dan apa. Sepengetahuannya, tanah itu disebut tanah tanpa batas, terbagi menjadi 5 wilayah yaitu wilayah timur, wilayah selatan, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah tengah. Begitu luasnya bahkan Tuhan pun tidak dapat berjalan melewatinya. Provinsi salju sudah mencakup jutaan mil persegi yang merupakan negara bagian terkecil di wilayah utara. Ada banyak negara bagian di wilayah utara, yang mencakup jutaan mil persegi. Dan wilayah utara adalah wilayah terkecil dari 5 wilayah. Oleh karena itu, seluruh daratan seharusnya luasnya jutaan dan jutaan mil persegi. Di negeri ini, tidak ada tanah anugerah Tuhan yang dia kenal. Dia belum pernah mendengarnya. Bukankah ini nama yang aneh untuk wilayah lokal di 5 wilayah? Nak, kamu sepertinya tidak menyadari nenek moyangmu sendiri. Apakah ini benar? Tanya cahaya emas. Ding Hao mengangguk. Sebagai anak laki-laki malang yang tumbuh di daerah kumuh, dia pikir dia seharusnya tidak memiliki pengalaman luar biasa dan tidak ada kenangan masa kecilnya, tapi ketika dia berjalan di tangga pencari hati dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dia tiba-tiba melihat gambaran menakjubkan seperti itu secara samar-samar, pertarungan antar dewa dalam baju besi emas, pembunuh seperti iblis, pasangan muda yang menggendong sepasang anak-anak dan banyak pembela setia yang mencoba melindungi mereka dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tiba-tiba, sambaran petir melintas di atas kepala Ding Hao. Tiba-tiba terlintas di benaknya, alasan mengapa dia begitu akrab dengan wajah patung orang suci yang dia lihat ketika dia duduk di altar di puncak menara emas besar. Bentuk baju besinya sama persis dengan yang dikenakan oleh pemuda yang menggendong bayi bergambar tangga pencari hati, dan keduanya terlihat sangat mirip. Sepertinya kakakku melakukan upaya yang menyakitkan untuk melindungimu. Cahaya emas menghela nafas. Telapak tangan emas, dari cahaya emas, perlahan meraih ke arah Ding Hao dari atas. Ding Hao mengerutkan kening. Tenang saja, nak, aku tidak akan menyakitimu. Saya akan membantu Anda mempelajari silsilah Anda. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi tahun itu dan apa misi Anda, cahaya emas berkata dengan lembut. Ding Hao sedikit ragu-ragu dan membatalkan rencana untuk melarikan diri. Instingnya dari main esensial memberitahunya bahwa cahaya emas tidak mencoba menipunya. Dan dia sendiri sangat ingin mengetahui identitas jenazah yang dia tinggali dan dari mana asalnya. Bagaikan tangan penuh kasih sayang dari seorang anggota senior di keluarganya, telapak tangan emas itu menyentuh keningnya dengan lembut. Angin hangat dari telapak tangan masuk ke otaknya dan kemudian episode demi episode muncul seperti film yang dipercepat yang mengalir ke kepalanya. Lalu semuanya menjadi jelas. Dia melihat banyak gambar eksentrik. Tanah anugerah Tuhan, itu adalah dunia sihir yang dipenuhi keajaiban tak terbatas. Wilayah ini sangat luas dan megah, rumah bagi kisah-kisah dan orang bijak yang tak terhitung jumlahnya, tempat para raksasa dari berbagai leluhur berganti-ganti di atas panggung dan meninggalkan banyak legenda indah tentang bagaimana para pahlawan memperjuangkan cita-cita mereka. Beberapa sekte super dan keluarga kuno menguasai tanah ini. Salah satu yang terbesar di timur disebut Istana Dewa.
Itu memiliki sejarah yang begitu panjang bahkan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kepala Istana Dewa disebut Kaisar para Dewa, yang mengatur triliunan kehidupan raksasa dan berpartisipasi dalam proses alam sebagai salah satu dari sedikit dewa yang luar biasa. Pasukannya tak terkalahkan dan merupakan kekuatan paling menakutkan di seluruh negeri. Dia memiliki 13 putra di bawah komandonya. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenius di dunia. Dari 13 orang, yang tertua, Ding Sengtan, dan yang termuda, Ding Cheokun, adalah yang terbaik, yang disebut orang sebagai pasangan yang melampaui waktu. Namun, Ding Cheokun bukanlah putra istri Kaisar para Dewa. Dikatakan bahwa dia mengadopsi anak laki-laki tersebut dan mendaftarkannya sebagai salah satu dari 13 putranya karena anak laki-laki tersebut sangat berbakat. Pada puncaknya, Istana Dewa menguasai sebidang tanah yang tak terukur. Namun tidak ada yang bisa meramalkan masa depan, meskipun hari-harinya cerah. Perang pecah. Pemimpin keluarga Yu, keluarga manusia burung, dari barat melepaskan tembakan dan jutaan pasukan Yu menyusup ke kawasan pegunungan Qilian kuno. Kemarahan Kaisar muncul dan dia memerintahkan putra sulungnya Ding Sengtan untuk memimpin pasukan dewa untuk berbaris dan bertahan melawan pasukan Yu di Gunung Qilian kuno. Itu adalah perang besar yang berlangsung setengah bulan, meninggalkan tumpukan mayat tentara yang darahnya mengalir seperti sungai. Ding Sengtan, dengan bakatnya yang tak tertandingi, menyerang keluarga Yu dengan keras dan memaksa mereka mundur sejauh 300.000 mil hingga mereka mencapai bagian luar Gunung Qilian kuno. Pemimpin tentara Yu tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian gencatan senjata dan pergi. Dalam perjalanan pulang, semangat pasukan Ding Sengtan tinggi, mereka mengibarkan benderanya ke langit. Armada kapal perang Istana Dewata berhasil menembus awan dan terbang antara bumi dan langit dalam formasi yang tepat. Di depan, sebuah kapal perang besar yang diselimuti asap ungu bersinar dengan cahaya keemasan, bergerak dengan megahnya seperti raja yang berpatroli di wilayahnya. Di belakang haluan naga kapal berdiri 4 atau 5 orang kuat yang bertubuh besar dan tinggi. Semuanya mengenakan baju besi emas dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Itu tak lain adalah putra sulung dan saudara laki-lakinya sendiri. Kakak, kemenangan ini melambangkan kekalahan berdarah bagi Yu, manusia burung tidak akan berani menyinggung kita setidaknya dalam 1000 tahun. Sungguh menyenangkan, hahaha. Putra ke-8 tertawa gembira dan melanjutkan, ayah kami berencana untuk merenungkan misteri inkarnasi tanpa batas dan memutuskan untuk tidak menangani urusan Istana Dewa secara langsung. Ia bahkan mempunyai ide untuk mewariskan tahtanya kepada salah satu putranya. Kakak, mengingat prestasi yang telah kamu hasilkan hari ini, kamu adalah kandidat terbaik. Ding Sengtan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ayah kami suka menjadi orang yang penuh teka-teki. Bagaimana Anda dan saya bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya? Saya pikir saudara laki-laki kita yang ke-13 juga menjanjikan dan layak untuk naik tahta. Ding Sengtan bertubuh ramping dan tinggi, dengan kulit seperti batu giok putih dan wajah tampan dan anggun. Cahaya ilahi menyelimutinya dari atas ke bawah. Bahkan bagian atas rambutnya bersinar dengan cahaya ilahi. Kedipan mata emasnya begitu memikat hingga terasa seperti sengatan listrik langsung ke jantungmu. Ketika Anda melihatnya, Anda jadi mengetahui bahwa siklus alam hanyalah ilusi. Dengan keunggulan kesaktian layaknya seorang raja, ia memang merupakan pria paling tampan di Istana Dewa. Putra sulung Kaisar tak tertandingi. Pesona misterius mengalir di sekelilingnya saat dia berbicara dengan orang-orang, membuat mereka setuju dengannya secara alami. Yang paling muda, tanggal 13, Ding Chulin tersenyum dingin dan berkata, yang tidak diketahui asal-usulnya dengan garis keturunan tidak murni. Dia sangat munafik dan memiliki karakter yang sangat keji, bagaimana dia bisa menjadi pewarisnya? Saya setuju. Putra keempat Ding Xinghua mengangguk dan berkata, Kakak, yang bungsu tampaknya jujur dan bahkan yang mulia Wen Sheng belum menemukan pertanda buruk apapun. Tapi saya selalu percaya bahwa dia merencanakan sesuatu dengan tujuan jahat. Jadi kita harus berhati-hati. Terlebih lagi, dia adalah anak angkat ayah kami dan tidak ada yang tahu asal-usulnya kecuali dia. Kakak, kamu harus mengawasinya. Ding Xinghua terlahir dengan murid ganda yang maha kuasa, yang mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan dan mengetahui pikiran orang. Karena itu dia biasanya tidak mengkritik seseorang tanpa alasan. Ding Sengtan tertawa dan berkata, masuk akal jika Yang Mulia Wen Sheng tidak menemukan kesalahan, tapi bagaimana ayah kita bisa melakukannya?
Kalian semua menemukan kesalahan pada saudara kita yang ke-13, tapi aku menyukainya. Ayah kami sangat mempercayainya, dan dia pantas mendapatkannya. Tidak apa-apa jika dia mewarisi tahta dan mengelola istana dewa. Sebenarnya, saya tidak menginginkan tahta. Meski terdengar megah menjadi kaisar, namun sangat sulit dan melelahkan untuk mengatur triliunan nyawa. Jika ayah kita tidak terlalu terganggu oleh urusan istana dewa, dia seharusnya sudah berevolusi menjadi alam abadi. Haha, bagiku, aku lebih suka bersenang-senang dengan istriku daripada mewarisi tahta. Hahaha. Kakak, kamu sangat, Ding Lin berkata dengan marah, apa yang harus aku katakan? Sejak kamu menikah dengan Yu Qingcheng, kamu sepertinya hanya ingin memanjakan diri dengan kelembutannya. Wajah serius saudara ke-8 membuat Ding Sengtan tertawa. Pilihan kakak masuk akal, tahta tidak sebaik yang kamu kira, sela saudara ketiga yang pendiam, Ding Xingyun. Bagaimanapun, aku tidak ingin tahta kita diambil oleh yang tidak diketahui asal-usulnya, kata Ding Chulin dengan sangat marah. Menurut apa yang kamu katakan, saudara ketiga, apakah kamu mendukung bajingan munafik terkutuk itu? Ding Xingyun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari 13 putra, hanya Ding Xingyun yang pendiam dalam kehidupan sehari-hari dan berhati-hati dengan perkataannya. Biarpun kamu tidak menawar bajingan itu, aku sebagai saudara ke-8 akan berkelahi dengannya. Ding Chulin tersenyum dingin. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika bunyi lonceng perang terdengar jauh di depan. Setelah kilat mendarat di tanah, seekor elang raksasa muncul dan mengucapkan kata-kata manusia, yang mulia, kapal perang istana dewa akan datang. Kapal perang istana dewa, Ding Chulin mengerutkan kening. Tempat ini berjarak sekitar 30 juta mil dari ibu kota dan tidak ada benteng istana dewa dalam jarak puluhan ribu mil. Bagaimana bisa ada kapal perang istana dewa? Apakah Anda menanyakan dengan jelas armada mana yang dimilikinya? Elang raksasa berkata, armada mau ke di bawah komando pasukan ke-13. Ding Xinghua tiba-tiba berkata, prajurit adik bungsu kita. Kenapa mereka di sini? Kakak, hati-hati. Armada ini adalah yang terbaik di pasukannya dan juga armada dadanya. Ada sedikit jempol di dalamnya. Saya khawatir dia tidak punya ide bagus jika dia mengirim kapal perang seperti itu. Kakak ke-8 dengan cepat dan cemas memberitahu Ding Sengtan. Ding Sengtan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia memerintahkan pasukan istana dewa untuk menahan tembakan mereka. Saudara-saudaranya dan dia sendiri berubah menjadi cahaya dan langsung berpindah ke kapal perang di depan.